Assalamualaikum, hai para jenius. Mudah-mudahan murah rezekinya, sehat badan dan jiwanya. Kita di bab 11-20 ya. Selamat bersantai. Bab 11. Bab 11 makam leluhur pasti meledak. Ini tak tertahankan, ini tidak bisa diterima. Penampilan tuan muda sangat mengejutkan kami. Aku telah menyia-nyiakan hidupku begitu lama, kata lelaki tua gemuk itu sambil meninju dadanya sendiri dan menginjak lantai dengan keras sementara lelaki tua kurus itu hampir menangis dengan keras. Mereka semua memiliki satu pikiran di kepala mereka telah menyia-nyiakan seluruh hidup mereka sebagai alkemis. Zhou Beizhen juga tidak bisa menahan diri, matanya menolak untuk berhenti menatap pil restorasi, dengan efektivitas 100% diletakkan di telapak tangannya. Dia meledak dengan kegembiraan. Sebagai seorang alkemis sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil dengan efektivitas 100%. Paman Zhou, menangis keluar jika kamu mau, Jiang Chen berkata dengan serius. Ketiganya hampir jatuh ke tanah, dan satu-satunya pikiran mereka saat ini adalah mencekiknya berat. Mereka berhasil menenangkan diri setelah beberapa saat menit, cara mereka memandang Jiang Chen telah berubah juga, dan saat ini mereka memahami satu hal, jenius, pasti ada, tetapi Anda tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menemukannya. Selain itu terkejut, Zhou Benzhen dan dua lainnya merasa senang dan lega juga. Jiang Zhenhai benar-benar beruntung memiliki putra seperti Jiang Chen karena Jiang Chen berhasil memproduksi pil pemulihan dengan efektivitas 100%, toko pil mereka tidak akan yang menderita. Paman Zhou, tolong ambilkan aku beberapa bahan lagi. Jiang Chen berkata, apa, kamu masih ingin meramu pil? Zhou Beizhen merasa lebih terkejut sekarang. Kekuatan Yuan dan kekuatan jiwa keduanya terkuras dengan cepat ketika seorang alkemis meramu pil. Meskipun pil restorasi adalah pil dasar, membuatnya dengan efektivitas 100% pasti akan menguras kekuatan seseorang lebih cepat daripada pil restorasi biasa. Namun, sepertinya Jiang Chen tidak kehilangan energi apapun setelah membuat pil itu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk menyelamatkan toko ini. Jiang Chen berkata sambil menepuk dadanya, namun ada juga alasan lain di balik mengapa dia ingin meramu pil. Dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, sehingga kebutuhannya akan pil Yuan Qi sangat besar. Pil Yuan Qi adalah salah satu hal yang paling dia butuhkan di jalur kultivasinya. Pil restorasi hanyalah salah satu dari Yuan Pil Qi, di atas itu adalah pil restorasi bumi dan pil restorasi surga. Di dunia nyata kultivasi, pil restorasi adalah salah satu mata uang paling dasar. Hanya kota kecil seperti Tianxian yang akan menggunakan uang untuk membeli pil restorasi. Pil restorasi ini sangat mendasar sehingga Jiang Chen memperlakukannya seperti sampah di kehidupan masa lalunya, tetapi sekarang dia harus menyiapkan beberapa untuk dirinya sendiri. Jiang Chen kembali ke tungku ruangan dengan senyum di wajahnya dan tampilan energik. Bagi orang lain, meramu pil akan menguras kekuatan jiwa mereka dengan sangat cepat, tetapi Jiang Chen tidak takut kehabisan kekuatan jiwa. Ketika saya meninggal di tebing Sein ratusan tahun yang lalu, jiwa saya rusak parah, tapi sekarang saya memiliki dua jiwa yang bergabung menjadi satu, dan kekuatan jiwa yang bisa saya keluarkan sama dengan yang dimiliki seseorang di level Mortal Core, tapi saya memiliki skill, Mighty Soul Derivation, yang memberi saya suplai kekuatan jiwa yang tidak terbatas, jadi saya tidak perlu khawatir kehabisan tenaga. Kekuatan jiwaku. Dia berpikir dalam hati sambil tersenyum, pengalaman dan kenangan kehidupan masa lalunya tentang kultivasi dan keterampilan adalah harta terbesar yang dia miliki. Di alam semesta Saint Origin, keterampilan yang dapat melatih jiwa seseorang sulit ditemukan, dan pasti tidak mungkin menemukannya di sini di kota Fragrant Sky. Bahkan yang memiliki level terendah. Itulah sebabnya sebagian besar alkemis di sini tidak dapat menghasilkan pil dengan efektivitas tinggi. Keterampilan turunan jiwa perkasa adalah keterampilan yang paling kuat yang bisa melatih jiwa seseorang di dunia ini. Ini membuktikan mengidentifikasi kekuatan jiwa tanpa batas bagi mereka yang mempraktikkannya, oleh karena itu Anda tidak akan pernah kehabisan kekuatan jiwa saat meramu pil. Jiang Chen saat ini sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga yang perkasa, tidak hanya dapat membentuk naga tandai di tubuhnya, tetapi itu juga akan membuat tubuhnya lebih kuat, akhirnya memungkinkan dia untuk mencapai tahap di mana dia bisa berubah menjadi naga. Kombinasi keterampilan transformasi naga dan turunan jiwa perkasa keterampilan akhirnya melatih Qi Jiang Chen, tubuh dan jiwa pada saat yang sama. Ini akan memakan waktu setidaknya 20 tahun sebelum dia bisa menjadi orang suci lagi, tapi saat itu dia sudah melampaui dirinya sebelumnya. Mungkin saat itu dia bisa menerobos sekali lagi dan menjadi dewa. Zhen Beizhen berdiri di luar ruang tungku dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan lelaki tua gemuk itu. Su, kalian berdua tetap di sini dan jaga yang muda. Tuan, jangan biarkan orang lain tahu bahwa Tuan muda dapat meramu pil. Saya akan berkunjung ke wali kota. Jiang Chen telah menjadi seorang alkemis jenius. Ini adalah kabar baik. Dia harus segera memberitahu Jiang Zhenhai. Rumah wali kota. Jiang Zhenhai tidak bisa berhenti berlatih setelah Jiang Chen memberinya keterampilan kultivasi Xuan Yuan. Dia memiliki bakat terbatas dalam hal kultivasi, jadi tidak mudah baginya untuk berkultivasi dengan kultivasi yang muskil ini. Keterampilan, menurut perkiraan Jiang Chen, akan sangat bagus jika Jiang Zhenhai bisa menyentuh dasar keterampilan ini dalam waktu 1 bulan. Knock knock knock. Deketukan terus-menerus mengganggu latihan Jiang Zhenhai. Dia batuk ringan dan berkata, masuk. Pintu terbuka, dan Zhou Beizhen masuk. Jiang Zhenhai memiliki firasat buruk ketika dia melihat Zhou Beizhen. Dia terlalu fokus pada kultivasinya sendiri, membuatnya melupakan bisnis pil.
Sekarang Zhou Beizhen datang mencarinya, pasti ada kabar buruk. Zhou, toko pil sudah selesai, kan? Jiang Zhenhai bertanya dengan cemberut di wajahnya. Wali kota, saya punya kabar baik untuk Anda. Ada seorang jenius yang datang ke bengkel kami, dan dia dapat memproduksi pil restorasi dengan efektivitas 100%. Pil dengan keefektifan 70% yang dijual keluarga Murong hanyalah sampah dibandingkan dengan pil baru ini. Zhou Beizhen berkata sambil tersenyum. Apa, pil dengan 100% efektif? Zhou, apakah ini nyata? Jiang Zhenhai langsung melompat dari kursinya. Tentu saja ini nyata, dan, ini alkemis, wali kota tahu orang ini. Zhou Beizhen dengan sengaja menyembunyikan identitas sebenarnya dari sang alkemis. Saya kenal dia, siapa itu? Jiang Zhenhai tercengang. Dia mencari semua informasi di otaknya, tetapi dia gagal mengingat bertemu seseorang yang bisa menghasilkan pil dengan efektivitas 100%. Ini orang sudah berakhir di bengkel kami sekarang. Ikuti saya dan Anda akan tahu siapa itu. Zhou Beizhen berkata, ayo pergi. Jiang Zhenhai sangat tertarik untuk mencari tahu siapa orang ini. Masalah ini terkait dengan keberadaan toko pil mereka, jadi jelas bahwa dia sangat memperhatikannya. Toko pil, ruang tunggu. Jiang Chen terus meramu pil restorasi, dan dia tidak berhenti sampai malam. Dia telah menghasilkan lebih dari 100 pil restorasi, jika ada yang tahu tentang ini maka mereka akan takut mati. Namun, sebagian besar pil ini masuk ke saku Jiang Chen sendiri. Jiang Chen merasa lelah saat ini, tapi itu bukan karena terus-menerus menggunakan kekuatan jiwanya, mungkin dari keterampilan turunan jiwa, dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan jiwa. Ada dua alasan mengapa dia merasa lelah. Pertama, pengurasan kekuatan yuannya, meracik pil akan menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan yuan. Bahkan jika keterampilan transformasi naga kuat, tanda naga pertama belum sepenuhnya terbentuk. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan yuan tanpa henti untuk jam. Kedua, ketika berkonsentrasi pada hal yang sama selama berjam-jam, tubuh secara alami akan lelah. Meskipun mengolah keterampilan transformasi naga membuat tubuhku lebih kuat dan keterampilan turunan jiwa memberi saya kekuatan jiwa tanpa batas, tubuh ini terlalu lemah, sepertinya saya harus menemukan cara untuk memperbaiki tubuh ini dari akarnya. Petik 2. Jiang Chen berpikir dalam hati. Masalahnya jelas, itu adalah tubuhnya. Tubuhnya telah menyimpan banyak pil dan ramuan selama lebih dari 1 dekade dan telah dilatih dengan keterampilan transformasi naga. Namun, akarnya masih terlalu lemah. Jika saya bisa meramu pil pemulihan harimau maka itu akan membantu tidak hanya meningkatkan kekuatan akar saya, itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, tapi, tubuh saya tidak tahan dengan kekuatan pil pemulihan harimau tingkat tinggi, dan saya tidak dapat meramunya dengan kekuatan saya saat ini. Saya pikir saya hanya akan membuat pil pemulihan harimau dengan kualitas terendah. Pil pemulihan harimau adalah yang menguatkan Oakarne, dan itulah yang dia butuhkan saat ini. Ada pena dan kertas di ruang tungku bersiap untuk menuliskan semua bahan yang diperlukan untuk membuat pil pemulihan harimau. Bahan-bahannya adalah tidak sulit ditemukan, terutama untuk keluarga besar seperti keluarga Jiang. Dia dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya ada beberapa bahan yang sulit ditemukan, tetapi dia dapat menggantinya dengan bahan yang berbeda. Tapi, ada satu bahan yang tidak bisa diganti dengan apapun, jiwa dari Tiger Demon. Jika saya bisa mendapatkan jiwa Tiger Demon yang berada di level Mortal Core, maka itu akan sempurna, tapi mereka sangat langka di kota Langit Wangi, aku hanya akan menggantinya dengan jiwa iblis harimau di tingkat Qihai. Pikir Jiang Chen, prajurit paling kuat di kota Fragrance Sky hanya di puncak level Qihai, tidak mungkin menemukan iblis harimau level Mortal Core. Dia hanya bisa meminta pengganti kelas yang lebih rendah, menggunakan jiwa iblis harimau tingkat Qihai. Setelah menuliskan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil pemulihan harimau, dia berjalan keluar dari ruang tungku. Jiang Zhenhai dan yang lainnya telah menunggu di luar ruang tungku untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidaksabaran. Jiang Zhenhai terus bertanya kepada ketiganya siapa alkemis itu, tetapi Zhou Beizhen dan yang lainnya hanya tersenyum dan menutup mulut mereka, ingin mengejutkannya. Jiang Zhenhai melihat Jiang Chen berjalan keluar dari ruang tungku, dan dia sangat terkejut sehingga dia jatuh ke tanah. Ayah, kenapa kamu di sini? Jiang Chen bertanya dengan senyum di wajahnya. Penampilan Jiang Zhenhai tidak terduga. Zhou Beizhen adalah teman baik ayahnya, jadi dia secara alami akan memberitahu Jiang Zhenhai tentang kabar baik itu. Chener, mengedipkan matanya tak percaya, Jiang Zhenhai berbalik ke arah trio yang tersenyum dan berkata, Zhou, jangan bilang jenius yang kamu katakan itu dapat menghasilkan pil dengan efektivitas 100% adalah Chener. Ya, benar, jenius adalah tuan muda. Bukankah ini kejutan? Zhou Beizhen menjawab dengan senyum lebar di wajahnya. Tidak mungkin, ini omong kosong. Bocah ini benar-benar tahu cara makan pil seperti seorang ahli, tetapi dia tidak akan pernah tahu cara meramu kalian pasti mengolok-olokku. Jiang Zhenhai menjawab seperti ketiganya ketika mereka pertama kali mendengar Jiang Chen memberitahu mereka bahwa dia tahu cara meramu pil. Wali kota, tuan muda itu jenius. Pil pemulihan dengan efektivitas 100% yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda diproduksi olehnya. Zhou Beizhen berkata, ayah, bukankah kamu seharusnya senang bahwa aku seorang alkemis? Jiang Chen menggoda ayahnya, ini nyata, haha. Jiang Zhenhai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah beberapa detik dia mulai tertawa terbahak-bahak dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia berjalan menuju Jiang Chen dan memberinya pelukan kuat memeluk.
Dia sangat bahagia, dan dia berterima kasih kepada para dewa karena telah mengubah putranya menjadi jenius. Dia hanya memiliki satu putra, dan semua masalah yang disebabkan olehnya selama dekade terakhir telah membuatnya tertekan. Wali kota, tuan mudanya sangat jenius, maka leluhurmu pasti memiliki banyak asap hijau yang berterbangan. Zhou Beizhen menggoda sambil tersenyum. Hanya asap hijau, makam leluhur pasti meledak. Jiang Zhenhai sangat senang dan hampir tidak bisa menahan diri. Semua orang tua ingin melihat anak-anak mereka mencapai kebesaran. Ayah, Paman Zhou, ini 20 pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Jiang Chen mengeluarkan 20 pil pemulihan saat dia berbicara. So banyak dari mereka. Ketiganya berteriak tak percaya. Hanya dalam beberapa jam, dia telah berhasil menghasilkan 20 pil restorasi dengan efektivitas 100%. Apakah ini benar-benar pertama kalinya dia meramu pil? Haha, sempurna. Aku ingin melihat bagaimana toko obat Murong akan bertahan. Jiang Zhenhai berkata sambil mulai tertawa terbahak-bahak. Bab 12. Bab 12 pengaruh besar dari pil efektivitas 100%. Semua orang senang dan senang. Tidak hanya keluarga Jiang memiliki alkemis jenius, dia juga menyelamatkan bisnis pil, tidak mungkin mereka tidak bersemangat tentang itu. Kami akan mulai menjual pil efektivitas 100% besok, mengirimkan pukulan terakhir ke toko pil keluarga Murong. Kata lelaki tua gendut itu. Tapi, hanya tuan muda yang dapat menghasilkan pil restorasi dengan efektivitas 100%. Ada permintaan yang sangat tinggi untuk pil restorasi di kota Langit Wangi, terutama untuk keluarga besar itu, tuan muda saja tidak akan dapat memenuhi permintaan. Zhou Beizhen berkata dengan cemberut di wajahnya. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan dibutuhkan di sini, ini pukulan berat. Pria tua kurus itu merentangkan tangannya menunjukkan ketidakberdayaannya dalam menyelamatkan bisnis pil. Untuk pertama kalinya sejak dia menjadi alkemis yang disegani, dia merasa tidak berharga. Jika toko pil mulai menjual pil restorasi dengan efektivitas 100%, tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Jiang Chen yang berdiri di samping tiba-tiba punya ide, pil sintetis. Pil sintetis. Ketiganya memandang Jiang Chen secara bersamaan, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Jiang Chen. Meracik pil adalah proses yang sangat kompleks, tetapi yang sintetis sangat sederhana. Saya tidak ingin menyembunyikan ini dari Anda, tetapi saya tahu satu metode yang dapat membuat pil sintetis, beri saya 2 pil dengan efektivitas 60%. Saya dapat menggabungkannya menjadi pil dengan efektivitas 100% dengan mudah. Anda akan terus meramu pil, dan saya akan mensintesisnya. Selanjutnya, kami tidak hanya menjual pil pemulihan di toko ini. Ada satu pil lain yang saya perlukan untuk kalian buat. Jiang Chen berkata, ini adalah ide yang sempurna, memproduksi pil sintetis adalah tugas yang mustahil bagi alkemis biasa, tetapi bagi Jiang Chen yang pernah menjadi orang suci terbesar, pil seperti pil pemulihan dapat dengan mudah disintesis tanpa banyak usaha. Apa, menggabungkan 2 pil efektivitas 60% menjadi pil efektivitas 100%? Bagaimana ini mungkin? Pria tua gemuk itu merasa ingin muntah darah lagi. Dia belum pernah mendengar metode ini sebelumnya. Aku tahu ini mengejutkan kalian, tapi metode ini benar-benar ada. Terus terang, aku memang makan banyak pil dan sebagai hasilnya mendapatkan banyak pengalaman dalam meramu pil. Tapi aku juga diajari oleh seorang guru yang hebat. Inilah keterampilan yang dapat membantu Anda melatih jiwa Anda. Itu akan sangat membantu. Jiang Chen telah menuliskan keterampilan sederhana di selembar kertas yang dapat melatih jiwa seseorang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan turunan jiwa perkasa, tapi itu masih lebih baik daripada keterampilan pelatihan jiwa biasa. Jiang Chen menyerahkan selembar kertas itu kepada Zhou Beizhen. Keterampilan pelatihan jiwa. Suara Zhou Beizhen bergetar saat dia berbicara. Sebagai seorang alkemis dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa langkanya keterampilan pelatihan jiwa. Jiwa dan kekuatan jiwa adalah hal terpenting bagi seorang alkemis, dan alasan mengapa mereka tidak bisa mengarang pil tingkat tinggi terutama karena mereka tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Jika mereka berhasil mendapatkan keterampilan pelatihan jiwa, itu pasti akan memberikan bantuan besar. Dua orang lainnya juga tampak senang, ketiganya berdiri bersebelahan dan menatap naskah, semakin mereka membaca semakin bersemangat mereka. Ketika mereka selesai membaca, mereka menoleh. Jiang Zhenhai bukan seorang alkemis sehingga dia tidak bisa memahami nilai dari keterampilan pelatihan jiwa, tetapi melihat ekspresi ketiganya, dia merasa terkejut juga. Jelas naskah yang diberikan Jiang Chen kepada mereka adalah keterampilan lain yang tak ternilai harganya, itu adalah sesuatu yang mereka miliki. Hanya bisa diperoleh dalam mimpi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chener? Apakah dia benar-benar bertemu dengan seorang master yang hebat? Jiang Zhenhai telah dikejutkan oleh Jiang Chen berkali-kali, pertama tingkat kultivasinya, lalu cara hebat Jiang Chen menghadapi musuh, keterampilan Xuan Yuan dan keterampilan pelatihan jiwa, dia bahkan mampu membuat pil dengan efektivitas 100%. Semua perubahan itu membuat Jiang Zhenhai terkejut. Jiang Zhenhai tidak bisa menahan kegembiraannya. Jiang Chen adalah putranya, dan dia jelas bangga memiliki putra yang hebat. Zhou Beizhen dan dua lelaki tua lainnya berlutut, bagi mereka rasanya seperti selembar kertas di tangan mereka beratnya lebih dari 1000 pound. Jiang Chen tidak terkejut dengan reaksi ketiganya, keterampilan yang dia berikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang biasa. Keterampilan pelatihan jiwa mungkin bukan apa-apa baginya, tetapi bahkan klan paling terkenal di provinsi Qi akan berjuang untuk mendapatkannya. Zhou, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Jiang Zhenhai tidak pernah menyangka ketiganya akan bereaksi begitu luar biasa.
Tuan muda, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda selama sisa hidup kami. Zhou Beizhen berkata dengan serius. Paman Zhou, cepat bangun, ini hanya keterampilan pelatihan jiwa biasa. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, membantu ketiganya bangun. Mendengar Jiang Chen memberitahu mereka bahwa ini hanyalah keterampilan pelatihan jiwa biasa, ketiganya hampir pingsan. Tuan muda pasti berpura-pura tidak tahu betapa luar biasanya keterampilan ini, sangat jarang sehingga ketiganya hanya mendengarnya. Mereka baru saja menyaksikannya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Jiang Chen sangat puas dengan reaksi ketiganya. Meskipun mereka setia kepada Jiang Zhenhai, hati manusia selalu tidak dapat diprediksi. Anda harus memberi mereka sesuatu agar mereka tetap setia. Jiang Chen akan meninggalkan kota Fragrant Sky cepat atau lambat, ambisinya adalah seluruh alam semesta Saint Origin. Sebelum dia pergi, dia ingin menstabilkan semuanya di sini, dia ingin membantu Jiang Zhenhai membeli kesetiaan orang. Keterampilan pelatihan jiwa adalah salah satu artinya membuat Zhou Beizhen dan orang tua lainnya tetap setia pada Jiang Zhenhai. Bisnis pil adalah sumber pendapatan utama bagi keluarga Jiang. Zhou Beizhen dan dua lelaki tua lainnya adalah alkemis di sini, oleh karena itu Jiang Chen memberi mereka keterampilan pelatihan jiwa. Dengan keterampilan pelatihan jiwa ini, saya akan memiliki kekuatan jiwa yang lebih terkonsentrasi. Itu hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, saya yakin saya akan segera dapat membuat pil tingkat yang lebih tinggi. Itu benar, dengan bantuan keterampilan pelatihan jiwa ini bahkan dapat meningkatkan kekuatan Yuan kita, membuat kita mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasi. Kata orang tua gemuk dan kurus. Akan ada lebih banyak hadiah menunggumu di masa depan selama kalian tetap setia pada keluarga Jiang. Jiang Chen berjanji pada mereka. Jangan khawatir tuan muda, mulai sekarang, hidup kami ada di tanganmu dan wali kota. Kata lelaki tua gendut itu tanpa ragu, Jiang Zhenhai menganggukkan kepalanya. Jiang Chen telah menggunakan taktik yang hebat untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Sebarkan beritanya, beritahu semua orang bahwa mulai besok, toko pil kami akan menjual pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Haha, bagus sekali. Aku ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Murong setelah kita mulai menjual pil dengan efektivitas 100% besok. Lelaki tua kurus itu mulai tertawa terbahak-bahak. Chen, menurut saya, pil sintetis itu bisa berharga. Jiang Zhenhai berkata, tentu saja, kami akan memasang tanda dengan harga kami di pintu depan besok. Satu pil pemulihan dengan efektivitas 100% akan menjadi 4 koin emas. Pada saat yang sama, kami akan mempromosikan bahwa kami dapat mengubah pil yang tidak berguna menjadi pil yang berharga. 2 pil dengan efektivitas 60% dan 3 koin emas dapat ditukar dengan pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Tuan muda, pil pemulihan dengan efektivitas 60% bernilai 1 koin emas, apakah boleh menjual pil pemulihan dengan efektivitas 100% untuk 4 koin emas? Orang-orang ini akan membeli pil dengan efektivitas 60% untuk 1 koin emas, jadi mereka pada akhirnya akan membayar 5 koin emas untuk 1 pil pemulihan efektivitas 100%. Zhou Beizhen berkata dengan cemberut di wajahnya. Jangan khawatir Paman Zhou, begitu kami mulai menjual pil pemulihan dengan efektivitas 100%, tidak ada yang akan menginginkan pil pemulihan dengan efektivitas 60% itu. Ada banyak keluarga kaya di kota Fragrant Sky yang mampu membayar harga tinggi, terutama untuk seseorang yang masih memiliki 60% efektivitas pil dengan mereka. Saya yakin mereka akan datang dan bertukar dengan kami. Jiang Chen berkata, haha, kamu adalah tuan muda yang sangat brilian, menggunakan pil efektivitas 60% dan mensintesisnya, lalu menjualnya kembali kepadanya untuk mendapatkan keuntungan 3 koin emas, kamu juga jenius dalam bisnis. Pria tua gendut itu berkata kepada Jiang Chen sambil mengacungkan jempol. Lebih penting lagi, kami tidak akan menukar dengan pil pemulihan yang diproduksi keluarga Murong, saya tidak ingin ada yang membeli pil dari mereka. Jiang Chen berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya. Jiang Zhenhai dan trio saling memandang, mereka semua memiliki senyum kejam di wajah mereka. Dengan ide Jiang Chen, tidak ada yang akan membeli apapun dari toko pil keluarga Murong, dan cepat atau lambat mereka akan kehilangan seluruh bisnis pil mereka. Kota langit yang harum. Satu hal lagi, jangan beritahu siapapun bahwa akulah alkemisnya. Katakan saja pada mereka bahwa kita menyewa master alkemis baru. Jiang Chen berkata, adalah bijaksana untuk tidak pernah membiarkan lawan tahu apa yang Anda dapatkan. Baiklah, Zhou, kamu adalah penguasa toko pil. Aku akan membiarkanmu menangani semua yang berhubungan dengan penjualan pil. Jiang Zhenhai berkata, yakinlah, wali kota. Zhou Beizhen berkata sambil tersenyum, dia sangat yakin dengan pil pemulihan yang 100% efektif ini. Oh, ayah, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan yang tercantum di sini. Jiang Chen mengeluarkan daftar bahan yang diperlukan untuk meramu pil pemulihan harimau dan menyerahkannya kepada Jiang Zhenhai. Dia berpikir untuk meminta Zhou Beizhen untuk membantunya mengumpulkan bahan-bahannya, tetapi karena ayahnya ada di sini, dia hanya akan bertanya padanya. Untuk membantu mengumpulkan mereka, kerutan muncul di wajah Jiang Zhenhai setelah melihat bahan-bahan dalam daftar. Saya dapat menemukan semua bahan yang tercantum di sini, tetapi jiwa iblis harimau di tingkat Qihai akan sulit ditemukan. Beast Demon biasanya memiliki Qi dalam jumlah besar dan tubuh yang kuat, jika mereka bertarung melawan manusia pada level yang sama maka manusia biasanya akan kalah. Tiger Demon level Qihai sangat kuat dan sulit dikalahkan.
Meskipun keluarga Jiang memiliki banyak jenis Beast Demons, Tiger Demon di level Qihai terlalu langka. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Cobalah yang terbaik dan ambilkan untukku, itu pasti jiwa dari Tiger Demon. Jiang Chen berkata dengan cemberut di wajahnya, dia tahu bahwa ayahnya tidak berbohong kepadanya. Jiwa dari Tiger Demon tingkat Qihai sangat langka, dan jika mereka benar-benar tidak dapat menemukannya maka dia harus memulai mencari alternatif. Baiklah, aku pasti akan mendapatkan satu untukmu. Jiang Zhenhai menyimpan daftar bahan dan meninggalkan toko pil. Pada pagi hari berikutnya, pemandangan kacau muncul di kota Langit Wangi, semua karena pemberitahuan wali kota, pil pemulihan dengan efektivitas 100% untuk dijual hari ini. 100% efektivitas pil pemulihan, hanya dengan nama itu akan menyebabkan kekacauan di kota Tianxian. Hanya dalam 1 jam setelah pemberitahuan itu diterbitkan, berita telah menyebar kemana-mana di kota Langit Wangi. Wali kota ingin menjual pil restorasi 100%, apakah ini nyata? Saya tidak berpikir ini adalah berita palsu, wali kota tidak akan pernah merilis pengumuman palsu. Jika mereka melakukannya maka reputasi mereka akan menderita. Beberapa hari yang lalu keluarga Murong mulai menjual pil restorasi dengan efektivitas 70%, dan hari ini wali kota toko pil baru saja mulai menjual pil restorasi dengan efektivitas 100%, persaingan antara kedua keluarga semakin sengit. Saya belum pernah melihat pil restorasi dengan efektivitas 100% sebelumnya. Saya mendengar bahwa tidak hanya mengandung kekuatan yang kuat, bahkan tidak ada sedikit pun kotoran di dalamnya, setiap prajurit bermimpi memilikinya. Ayo pergi dan lihat, jika ini nyata, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk melihat siapa yang membuat pil itu. Hanya dengan satu pengumuman dari wali kota, seluruh kota Fragrance Sky dikirim ke dalam kekacauan. Hampir semua orang bergegas ke toko pil wali kota. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang mampu membeli pil restorasi dengan efektivitas 100% seharga 4 koin emas, tapi mereka masih bisa menyaksikannya. Persaingan ketat antara keluarga wali kota dan keluarga Murong juga menjadi alasan mengapa publik tertarik. Di pintu masuk depan pertunjukan pil, besar kerumunan telah berkumpul dan suasana yang semarak dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi ketika keluarga Murong datang untuk menjemput mempelai pria beberapa hari yang lalu. Daya tarik pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Bab 13. Bab 13 uang dikirim ke depan pintu kami. Tanpa menunggu terlalu lama, sebuah meja kayu panjang diletakkan di depan toko pil. Pria tua gemuk itu duduk di sebelahnya dengan ekspresi damai di wajahnya. Jiang Cheng meletakkan papan nama besar di dekat pintu masuk, bagi mereka yang ingin membeli pil restorasi, baca ini dengan seksama. Jiang Cheng sangat menghormati tuan mudanya, dan dia segera mengajukan diri ketika dia mendengar bahwa toko pil akan menjual pil restorasi dengan efektivitas 100%. Jiang Chen memberinya tugas ini untuk membantu peluncuran. Kerumunan menjadi sunyi begitu Jiang Cheng meletakkan tanda itu, mereka semua menatap tanda itu dan huruf-huruf hitamnya yang besar. Pil pemulihan efektivitas 100% masing-masing 4 koin emas 2 pil pemulihan efektivitas 60% ditambah 3 koin emas dapat ditukar dengan 1 pil pemulihan dengan efektivitas 100% terbatas untuk 3 pil per orang setiap hari papan nama dengan jelas menyatakan aturan saat membeli pil restorasi dengan efektivitas 100%. Membeli pil pemulihan membutuhkan uang, dan ketika Anda membelanjakannya, Anda masih harus mengikuti ketentuan mereka. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di kota Fragrance Sky. Namun, pil pemulihan terlalu menarik, orang tidak akan mengeluh bahkan dengan kondisi pembelian. Sebagian besar orang berpikir bahwa ini adalah keputusan yang baik, membatasi jumlah barang yang dapat dibeli setiap hari membuat keluarga kaya tidak dapat membeli semuanya. Satu pil restorasi dengan efektivitas 100% bernilai 4 koin emas, itu 4 kali lipat dari harga pil restorasi sebelumnya. Harganya harus dianggap adil, ini adalah pil restorasi dengan efektivitas 100%. Nilainya tidak dapat dibandingkan dengan pil pemulihan yang memiliki efektivitas 60%. Sudah sulit untuk mengolahnya, ditambah lagi membuang kotoran di pil restorasi sangat memakan waktu. Lebih jauh lagi, kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kotoran itu, malah kotoran itu menumpuk di tubuh kita. Tetapi jika kita memiliki pil pemulihan dengan efektivitas 100%, kita tidak perlu khawatir tentang kotoran itu. Saya hanya ingin tahu apakah keluarga Jiang benar-benar memiliki pil pemulihan ini dengan efektivitas 100%. Saya harap mereka tidak mengolok-olok kita semua. Wah! Keluarga Jiang ingin membeli kembali pil restorasi dengan efektivitas 60%, tapi, harganya terlalu mahal, saya menghabiskan 2 koin emas untuk membeli 2 pil restorasi dengan efektivitas 60%, dan jika saya ingin menukarnya dengan pil restorasi dengan efektivitas 100% maka saya perlu menambahkan 3 koin emas lagi, sehingga total 5 koin emas itu lebih mahal daripada hanya membeli pil pemulihan dengan efektivitas 100% secara langsung. Ini sama sekali tidak benar, ini perampokan di jalan raya. Tapi, jika pil restorasi dengan efektivitas 100% benar-benar ada, saya lebih suka menghabiskan lebih banyak dan menjual pil restorasi saya dengan efektivitas 60%. Kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri di depan pintu masuk toko. Aturan perdagangan telah berhasil menarik banyak perhatian. Itu mahal, tetapi jika keluarga Jiang benar-benar dapat memberikan pil restorasi dengan efektivitas 100%, siapa yang akan cukup bodoh untuk menggunakan pil restorasi dengan efektivitas 60%? Apakah benar-benar ada pil pemulihan dengan efektivitas 100% di sini? Seseorang berteriak, kerumunan masih meragukan hal ini. Berhentilah ragu, antri kalau mau beli, kalau tidak nyasar saja.
Jiang Cheng berdiri di tangga dan mengarahkan jarinya ke arah kerumunan, dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Saya ingin membeli pil, ini 400 koin perak. Seorang pria gemuk mengenakan pakaian mewah berjalan dan melemparkan sebongkah koin perak yang gemuk ke atas meja. Pria ini adalah salah satu orang terkaya di kota Fragrant Sky, dan dia adalah Master Qijing level 7, hanya satu langkah lagi untuk mencapai level 8. Jika dia berhasil mendapatkan pil pemulihan dengan efektivitas 100% maka ada kemungkinan besar dia akan bisa menerobos. 4 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Keluarga normal di kota Fragrant Sky tidak akan mampu membelinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di jalur kultivasi, bakat bukanlah segalanya. Uang sama pentingnya ketika berkultivasi. Jika seseorang tidak berbakat dalam kultivasi dan tidak punya uang, maka akan sulit baginya untuk mencapai apapun di jalur kultivasi. Baiklah, ini pil pemulihan Anda dengan efektivitas 100% pegang dengan benar. Zhou Beizhen menyerahkan kotak seukuran telapak tangan kepada pria gemuk itu. Pria gemuk itu mengambil kotak itu dan membukanya, mengeluarkan pilnya. Pil yang sangat kuat, warnanya hangat dan tembus pandang, pil restorasi dengan efektivitas 70% yang saya beli dari keluarga Murong tidak dapat dibandingkan dengan ini benar-benar pil restorasi dengan efektivitas 100%. 4 koin emas sangat murah. Pria gemuk itu berteriak dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Kerumunan di sekitarnya melihat pil di tangannya dan memperhatikan warnanya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka tahu pil ini sangat bagus. Wow, ini benar-benar pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Meskipun harganya 4 kali lebih tinggi dari sebelumnya, kualitasnya telah dinaikkan 30% tanpa kotoran di dalamnya. Wali kota sangat murah hati untuk menjualnya dengan harga ini. Saya ingin membeli satu, bahkan jika saya harus menjual semua yang saya miliki, saya adalah prajurit Qijing level 5. Jika saya bisa mendapatkan pil pemulihan dengan efektivitas 100% maka saya akan dapat mencapai level 6 dalam waktu singkat, dan saya akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pil pemulihan dengan efektivitas 100%, saya belum pernah melihat yang satu ini sebelumnya. Kerumunan meraung, telah dipastikan bahwa pil 100% itu bukan tipuan. Semua orang bersemangat, untuk seorang kultivator di tingkat Qijing, pil efektivitas 100% adalah harta yang tak ternilai. Plus, mereka tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika mereka punya uang. Beri saya satu, saya akan menjual semua barang saya untuk membeli satu. Aku juga mau. Pria tua gemuk itu tidak bisa menahan tawa, pilnya luar biasa dan orang banyak tertarik. Permintaan sangat besar, dan mereka akan segera kehabisan stok. Mereka dijamin untung. Sial. Mereka menggunakan pil pemulihan dengan efektivitas 100% untuk membantu kultivasi mereka. Pil efektivitas 70% yang dapat kita hasilkan adalah sampah, saya harus menukarnya saja. Seorang pria berjalan dan mengeluarkan 2 pil pemulihan efektivitas 70% bersama dengan 3 koin emas, dia ingin menukarnya dengan pil pemulihan efektivitas 100%. Kami tidak berdagang dengan pil dari keluarga Murong. Pria tua gemuk itu berkata tanpa ragu-ragu. Ada logo unik dan berbeda pada pil yang dijual oleh keluarga Murong dan keluarga Jiang, jadi sangat mudah untuk membedakannya. Selain itu, hanya keluarga Murong yang menjual pil pemulihan dengan efektivitas 70%. Apa, tidak akan menerima perdagangan? Pria itu merasa kesal, tetapi dia mengingat hubungan yang intens antara dua keluarga. Semuanya dengarkan baik-baik, kami tidak akan menerima pil apapun dari keluarga Murong. Jika Anda memiliki pil dari keluarga Murong maka Anda tidak akan dapat berdagang dengan kami. Jiang Cheng berteriak keras, ya Tuhan, kemarin aku membeli 10 pil restorasi dari keluarga Murong, keluarga Jiang dan keluarga Murong adalah musuh, masuk akal jika mereka tidak mau menerima pil dari keluarga Murong. Sial, aku tidak akan membeli pil dari toko pil keluarga Murong lagi. Brengsek, semua orang akan menggunakan pil efektivitas 100% untuk membantu kultivasi mereka, saya tidak akan menggunakan yang kurang dari itu, jika saya mengetahui hal ini sebelumnya maka saya tidak akan pernah membeli apapun dari keluarga Murong, saya dalam masalah besar sekarang. Banyak orang menyatakan penyesalan mereka dan menyesali fakta bahwa mereka membeli pil dari keluarga Murong. Adapun syarat bahwa keluarga Jiang tidak akan menerima perdagangan yang melibatkan pil dari keluarga Murong, mereka tidak benar-benar merasa tersinggung mengingat mereka semua tahu tentang persaingan ketat antara kedua keluarga. Selama 3 hari berikutnya, toko pil keluarga Jiang berkinerja luar biasa. Pil pemulihan dengan efektivitas 100% terlalu bagus. Permintaannya begitu besar sehingga mereka kehabisan stok beberapa kali. Ini terutama berkat keluarga kaya yang terus mencari cara untuk membeli lebih banyak pil 100%. Zhou Beizhen dan lelaki tua kurus itu juga sangat sibuk. Mereka meramu pil serta mengolah keterampilan pelatihan jiwa yang diberikan Jiang Chen kepada mereka. Adapun Jiang Chen, dia hanya perlu menggabungkan pil efektivitas 60% menjadi pil efektivitas 100%. Ini adalah tugas yang mudah baginya, jauh lebih mudah daripada minum air. Pil sintetis ini dijual seharga 4 koin emas, sedangkan pil yang diperdagangkan sebagian besar adalah yang sebelumnya mereka jual. Sekarang mereka menggabungkannya menjadi pil efektif 100%, ini mirip dengan menanam pohon uang. Selama 3 hari ini, toko pil Murong yang dulu populer tidak melihat satu pelanggan pun. Bisnis pil di kota Fragrant Sky telah dimonopoli oleh keluarga Jiang, bahkan orang-orang yang dulu setia kepada keluarga Murong telah beralih ke keluarga Jiang. Manusia sangat realistis, jika mereka bisa mendapatkan pil efektivitas 100% maka mereka tidak akan puas dengan apapun yang kurang.
Bayangkan saja sementara orang lain menggunakan pil efektivitas 100% untuk membantu kultivasi mereka, Anda masih menggunakan sesuatu yang lebih rendah seperti pil efektivitas 60%. Anda pasti akan segera tertinggal. Pada subuh hari keempat, masih ada antrian raksasa di pintu masuk toko pil, dan bahkan menjadi lebih lama dari 3 hari sebelumnya. Jiang Chen mengambil cuti setelah menghasilkan persediaan pil 100% dan memastikan ada cukup pil untuk semua orang. Di pintu masuk ke toko pil, dia meletakkan 2 meja dan duduk bersila di antara mereka. Zhou Beizhen dan lelaki tua kurus itu duduk di sampingnya, sementara Jiang Cheng berdiri di belakang Jiang Chen, seperti pengawal yang setia. Tuan muda, bisnis kami telah berkobar selama 3 hari terakhir ini. Jiang Cheng berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tidak buruk. Jiang Chen mengangguk, dia mengharapkan semua ini. Setelah 1 jam menyaksikan penjualan dan perdagangan pil yang intens, Jiang Chen mulai menguap dan mulai merasa bosan. Pada saat ini, 2 pria mengenakan pakaian hitam dan topi bambu yang menutupi setengah wajah mereka datang ke konter. Pria ini segera menarik perhatian Jiang Chen. Saya ingin 3 pil pemulihan, ini 12 koin emas. Sebuah tas berisi 12 koin emas dilemparkan ke atas meja. Suara di bawah topi bambu itu keras dan arogan, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda. Jiang Chen dapat segera mengetahui bahwa pria ini adalah Master Qi Jing tingkat 9, dan yang lainnya berada di tingkat Qi Hai awal. Lepaskan topi bambumu, Jiang Chen berkata dengan suara malas. Saya datang ke sini untuk membeli pil pemulihan, mengapa Anda peduli dengan topi bambu saya? Pria itu berkata lagi, tapi kali ini arogansi dalam suaranya meningkat. Karena situasi di kota Fragrance Sky, jika Anda perlu menyembunyikan identitas Anda dan membeli pil kami, saya yakin Anda berasal dari keluarga Murong. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Dia dapat dengan mudah mengetahui siapa mereka karena fakta bahwa mereka menyembunyikan identitas mereka sendiri. Membeli pil bukanlah sesuatu yang harus membuat malu, kecuali mereka berasal dari keluarga Murong. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka pada kedua pria itu. Setelah mendengar, keluarga Murong, Zhou Beizhen dan yang lainnya juga melirik ke arah mereka. Huff, pemuda itu mendengus dingin, saat hendak melepas topinya, pria di belakangnya menghentikan pemuda itu. Paman Hui, tidak perlu lagi menyamar, kita sudah dikenali. Kata pemuda itu sambil melepas topi bambunya. Dia adalah seorang pemuda yang tampan, dan sepertinya dia berusia sekitar 17-18 tahun, dengan tampilan arogan terpampang di wajahnya. Pria yang berdiri di belakang anak muda itu menghela nafas, dia juga melepas topi bambunya. Sepertinya dia adalah pria berusia 50 tahun, dan Qi yang kuat dapat dirasakan darinya. Dia adalah seorang kultivator yang kuat di tingkat awal Qi Hai. Jiang Chen tampak pemuda itu. Sangat jarang melihat seorang pemuda yang mampu mencapai level Qi Jing ke-9 pada usianya. Dia tampak akrab juga, maka Jiang Chen mencari melalui ingatannya dan menemukan detail tentang pemuda ini. Ini adalah pria paling berbakat di keluarga Murong, Murong Hao. Dia mencapai puncak Qi Jing level 9 ketika dia berusia 19 tahun, dan hampir menembus level Qi Hai. Orang seperti ini memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan, tapi itu terlalu buruk, dia menghadapi orang yang salah di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Murong Hao, kamu pasti datang ke sini untuk membuat kekacauan. Zhou Beizhen mendengus dingin, dan meraih koin emas di atas meja berpura-pura membuangnya, tetapi dia dihentikan oleh Jiang Chen. Paman Zhou, mengapa Anda ingin membuang uang yang dikirim ke depan pintu kami? Bab 14. Bab 14 hanya satu serangan yang dibutuhkan. Jiang Chen, ambil uangnya dan berikan kami pilnya, sekarang. Murong Hao berkata dengan nada arogan. Selama 3 hari terakhir, toko obat keluarga Jiang ramai dan ramai, tetapi toko obat keluarga Murong sebaliknya. Dia tidak tahan memikirkan hal ini, jadi dia memutuskan untuk memeriksa barang-barang sendiri dan membeli beberapa pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan segera dikenali. Tetapi sebagai jenius nomor 1 di keluarga Murong, serta pemuda paling berbakat di kota Tianxiang, kesombongannya juga termasuk yang teratas. Pil keluarga kami dijual kepada manusia, bukan hewan, saya akan menyimpan uangnya, tetapi Anda lebih baik nyala selagi suasana hati saya masih baik. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Chen, siapa yang kamu katakan adalah binatang? Murong Hao berkata dengan ekspresi marah. Dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Murong. Tidak ada yang pernah menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Beberapa hari yang lalu ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen telah mengalahkan Murong Ying, dia telah memutuskan bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk bertemu Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Tuan mudaku memarahimu, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa maksudnya, telingamu pasti penuh dengan kotoran. Jiang Cheng, yang berdiri di sebelah Jiang Chen, mengungkapkan kebanggaannya pada tuan muda saat dia menunjuk Murong Hao dan berbicara. Jiang Cheng tidak akan pernah berani berbicara dengan jenius nomor 1 ini di kota Tianxiang dengan cara ini, tetapi pemuda itu tuan telah memarahi Murong Hao dan memanggilnya binatang. Itu wajar baginya untuk mengikuti jejak tuan mudanya. Budak yang tidak berguna, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Murong Hao mengangkat suaranya. Senyum kecil muncul di hati Jiang Chen setelah mendengar ini. Murong Hao terlalu muda dan sombong, dia benar-benar lupa di mana dia berada. Sepertinya dia juga lupa bahwa keluarga Jiang dan keluarga Murong telah menjadi musuh.
Diam, Jiang Chen membanting telapak tangannya ke meja dan berdiri dari kursinya. Anjing dari keluarga Murong ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Beraninya dia datang ke wilayah kita dan menggonggong. Dia seharusnya tinggal di rumahnya sendiri. Sarang, penjaga, kalahkan orang ini. Semua penjaga dari toko pil bergegas keluar, mengelilingi Murong Hao dan orang tua di tingkat Qihai setelah mendengar Jiang Chen berbicara. Semua orang di belakang mereka secara bersamaan mundur. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan penjualan pil pemulihan dengan efektivitas 100%, tetapi mereka tidak pernah berharap untuk menyaksikan pertunjukan bagus lainnya. Siapa yang mau menyentuh tuan mudaku? Orang tua di level Qihai meninggikan suaranya. Beraninya kamu bertindak begitu arogan ketika kamu hanya di level Qihai. Anjing Murong Hao tidak tahu sopan santun. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia bertindak seperti ini. Paman Zhou, tolong lumpuhkan anjing tua ini untukku. Jiang Chen menunjukkan sikap mendominasi. Ya, Tuan Muda, Zhou Beizhen berkata. Dia melompat dari belakang meja, dan ki yang kuat milik tingkat Qihai dilepaskan dari tubuhnya. Banyak orang merasakan tekanan dari bidang ini mengubah ekspresi mereka sakit-sakitan dan pucat. Orang Murong Hao ini terlalu arogan, hari ini dia akhirnya bertemu lawan. Tuan Muda Jiang Chen bukan orang bodoh yang tidak berguna seperti sebelumnya. Itu benar, keluarga Murong dan keluarga Jiang adalah musuh bebuyutan, namun Murong Hao ini masih berani datang ke toko pil keluarga Jiang, dia hanya mencari masalah. Banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka telah melihat bagaimana Jiang Chen berperilaku beberapa hari yang lalu, dia bahkan berani menghina pemimpin keluarga Murong, dan dia hanya seorang pemuda. Huff, Jiang Chen, tidak ada gunanya bertindak seperti pengganggu, jika Anda punya nyali maka lawan saya sendiri, mari kita lihat siapa jenius nomor satu di antara pemuda di kota Tianxiang. Murong Hao mendengus dingin saat dia berbicara dengan Jiang Chen. Jiang Chen menyadari bahwa sejak dia mengalahkan Murong Ying beberapa hari yang lalu dan merusak reputasi keluarga Murong, jelas bahwa Murong Hao ingin mendapatkan reputasi mereka kembali dengan mengalahkan Jiang Chen. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang bisa dimaafkan. Faktanya adalah, jenius nomor satu dari keluarga Murong ingin bertemu Jiang Chen, yang tiba-tiba naik status dan membuktikan bahwa dia adalah jenius nomor satu di kota Tianxiang. Bahkan jika Jiang Chen tidak memprovokasi dia masih akan menemukan cara untuk bertarung dengan Jiang Chen. Keberanian, tentu saja aku punya nyali. Aku tidak peduli siapa yang terkuat di antara yang muda, tapi jika kamu ingin melawanku, maka aku akan mengabulkan permintaan ini secara alami. Yang lain, mundur, Jiang Chen berkata saat dia mulai berjalan menuju Murong Hao, hari ini dia ingin yang disebut, jenius menyesal datang ke sini, dan dia akan meninggalkan luka yang dalam di keluarga Murong. Ini adalah apa yang mereka kirim ke depan pintunya, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Tuan muda, beraninya kedua pria ini datang ke sini dan menyebabkan masalah. Biarkan saya memberi mereka pelajaran. Zhou Beizhen berkata. Paman Zhou, dia bilang dia ingin melawanku, jadi jika aku mundur maka orang lain hanya akan menertawakanku, Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Zhou Beizhen khawatir, terutama karena Murong Hao adalah jenius paling berbakat di keluarga Murong, setelah mencapai puncak Qijing. Meskipun Murong Ying dikalahkan, itu tidak berarti dia juga bisa mengalahkan Murong Hao. Jika itu masalahnya, maka Tuan Muda harap berhati-hati. Zhou Beizhen berkata sambil menganggukkan kepalanya, dia melihat kepercayaan diri di wajah Jiang Chen dan mengingat penampilannya selama beberapa hari terakhir. Yang dia lakukan hanyalah menghasilkan hasil yang mencengangkan. Semua orang menyingkir, Jiang Chen berkata sambil melambai kepada orang banyak. Semua penjaga yang sebelumnya mengepung keduanya dari keluarga Murong membuka jalan bagi mereka untuk bertarung. Zhou Beizhen juga mundur. Orang tua di tingkat Qihai memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat dia mengerutkan alisnya. Ekspresinya adalah pria yang cemas, dia menyesal membiarkan Murong Hao mengikutinya hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Murong Hao maka tidak akan ada cara baginya untuk menjelaskannya. Murong San, Paman Hui, kamu juga mundur. Lihat saja bagaimana aku memberi pelajaran pada bocah arogan ini. Murong Hao melipat kipasnya, dan senyum muram muncul di wajahnya. Harap berhati-hati, Tuan Muda. Pria tua itu berbisik sebelum melangkah ke samping. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Saya kira Murong Hao akan menang. Dia sudah berada di puncak Qijing, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai level Qihai. Saya tidak berpikir ada banyak orang di level Qijing. Siapa yang bisa mengalahkannya, dan dia adalah seorang jenius yang terkenal di kota Tianxiang. Jiang Chen mengalahkan Murong Ying, tapi sebelumnya dia adalah orang bodoh yang tidak berguna. Tingkat Qihai, saya tidak berpikir Murong Hao akan menang. Jiang Chen ini telah misterius akhir-akhir ini, dan bahkan Murong Zan dihina olehnya, kemampuannya yang sebenarnya pasti hebat juga. Anda melihat apa yang terjadi hari itu. Murong Ying, yang merupakan pembudidaya Qijing tingkat 8, dikalahkan dengan satu tamparan. Banyak orang berbicara di antara mereka sendiri. Reputasi keluarga Murong telah dibuang sia-sia beberapa hari yang lalu oleh Jiang Chen. Sejak itu, orang-orang mulai memperlakukannya seperti seorang jenius. Tidak sering Anda melihat dua orang jenius berkelahi. Jiang Chen, tunjukkan padaku apa yang kamu punya, dan jangan mengeluh nanti mengatakan bahwa aku menggertakmu, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Murong Hao berkata dengan arogan.
Jika Anda ingin membiarkan saya melakukan gerakan pertama, maka Anda mungkin juga memberi saya 10 gerakan. Jika Anda tidak mampu untuk membiarkan saya memiliki 10 gerakan maka jangan menyebutkan hal seperti itu. Jiang Chen berkata sambil mulai tertawa. Anda, ini hanya memprovokasi Mu Ronghao lebih jauh, Huff. Kamu hanya pandai berbicara, mari kita lihat apa yang kamu punya. Menggerakkan tubuhnya, Mu Ronghao melepaskan kinya, melepaskan kekuatan Yuan yang kuat yang bisa dirasakan di sekitarnya seperti gelombang. Mu Ronghao benar-benar jenius, dia memiliki kekuatan Yuan yang begitu kuat meskipun dia hanya berada di level 9 Qijing. Qijing level 9 yang normal tidak akan cocok untuknya, aku ingin tahu apakah tuan muda kita akan mampu untuk menanganinya. Zhou Beizhen khawatir tentang Jiang Chen, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Jiang Chen, dia bisa melihat senyum percaya diri di wajahnya. Zhou Beizhen bertanya-tanya mengapa Jiang Chen begitu percaya diri. Mu Ronghao, tunggu dulu, tidak ada gunanya bertarung saat tidak ada yang dipertaruhkan, ayo bertaruh. Jiang Chen berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Baiklah, apa yang harus kita pertaruhkan? Mu Ronghao sangat percaya diri. Jika kamu menang maka aku akan membiarkanmu pergi dari sini tanpa bahaya, tetapi jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan sesuatu, jangan khawatir, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan membunuh kalian berdua. Jiang Chen berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Taruhan ini sepertinya tidak adil, jika saya menang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kata Mu Ronghao, lelucon apa? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu dan lelaki tua itu segera dengan satu perintah? Aku sudah memberimu kesempatan, kamu harus bersyukur untuk itu. Jiang Chen berkata tanpa menunjukkan belas kasihan. Baiklah, setidaknya aku punya kesempatan untuk memberimu pelajaran. Mu Ronghao berkata, dan segera setelah itu dia melemparkan pukulan ke arah Jiang Chen, percaya bahwa Jiang Chen bukan tandingannya. Bang, serangan Mu Ronghao sangat kuat dan disertai dengan ledakan keras. Tinjunya berkilau. Ini adalah pukulan kekuatan milik keluarga Murong, keterampilan tempur tingkat mortal tinggi dengan kekuatan serangan yang kuat. Terlalu lemah, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia berdiri diam dan menunggu tinju Mu Ronghao mendekatinya, sehingga dia bisa menahan pukulannya dengan kecepatan kilat. Bang, tinju Jiang Chen dan Mu Ronghao bertabrakan, menciptakan ledakan yang menggelegar dan pemandangan yang mengejutkan semua orang yang menonton. Retakan, ahaha, jeritan disertai suara retak tulang terdengar, dan setelah itu, sesosok manusia terlempar. Jelas, bukan Jiang Chen yang dikirim terbang, itu adalah Mu Ronghao yang terlalu percaya diri. Mu Ronghao mendarat di tanah 3 kaki dari posisi aslinya, kedua kakinya gemetar. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah dirinya agar tidak jatuh ke tanah. Semua orang menatap Mu Ronghao. Mereka semua tercengang melihat lengan bengkok Mu Ronghao, pukulan kuat Jiang Chen telah menghancurkan semua tulang di lengannya dan benar-benar menghancurkannya. Jiang Chen berdiri diam di posisi aslinya dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum seperti pemuda lugu dan seperti bukan dia yang baru saja mengirimkan pukulan kuat itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki pukulan yang begitu kuat? Mu Ronghao dipenuhi keringat. Kulitnya pucat seperti kertas putih saat dia menatap Jiang Chen yang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ini membuat punggungnya sangat terkejut. Dia bukan satu-satunya, orang banyak juga terkejut, dia mengalahkan Mu Ronghao dengan satu gerakan. Ini benar-benar berbeda dari saat dia mengalahkan Mu Rongying. Zhou Beizhen dan para penjaga sedang melihat ke arah Jiang Chen, tuan muda mereka. Ini tidak dapat dipercaya, jelas mereka mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan tuan muda mereka. Orang tua kurus dan orang tua gemuk menggelengkan kepala mereka, tuan muda ini adalah orang aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak hanya dia pandai meramu pil, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Tuan muda benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan dirinya yang sebenarnya, dia telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya selama lebih dari 1 dekade, ini pasti sangat sulit baginya. Semua orang dari keluarga Jiang mengagumi Jiang Chen, bintang berkilauan muncul di mata Jiang Chen, seperti gadis kecil yang melihat idolanya. Jiang Chen telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya selama ini, dia adalah jenius nomor 1 sejati di kota Fragrant Sky. Dia mengalahkan Mu Ronghao dengan satu pukulan, jika saya tidak menyaksikan ini sendiri maka saya tidak akan percaya. Mari kita terus menonton, akan ada lebih banyak untuk aku. Mu Ronghao dikalahkan, tapi ini Jiang Chen, aku yakin penderitaan Mu Ronghao belum berakhir. Sebagian besar orang tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya, itu akan menjadi pertunjukan yang sebenarnya. Bab 15. Bab 15 dikebiri. Memang, Tuan muda Jiang Chen akan melakukan sesuatu. Kamu sangat lemah, namun kamu berani menyebut dirimu sendiri, jenius. Sepertinya keluarga Murong bahkan tidak memiliki anjing yang bisa menggigit. Oh benar, kamu belum mengaku kalah, jadi terimalah seranganku selanjutnya. Kata Jiang Chen dengan senyum kejam di wajahnya. Dia mengarahkan jari-jarinya seolah-olah itu adalah pedang ke arah selangkangan Mu Ronghao. Sinar emas muncul dari ujung jarinya dengan kecepatan luar biasa. Tidak, orang tua dari keluarga Murong di tingkat Qihai berteriak dan segera bereaksi. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan melepaskan kekuatan Yuan yang kuat yang seharusnya menghentikan serangan Jiang Chen. Sayangnya, kekuatan Yuan hancur, tidak mampu menghentikan serangan One Solar Finger Jiang Chen. Skill One Solar Finger dari Six Solar Fingers tidak dapat dihentikan dengan cara biasa.
Kekuatan Yuan, orang tua di tingkat awal Qihai tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia telah menggunakan semua kekuatannya. Suara pu lainnya terdengar, tapi kali ini suara itu berasal dari antara kaki Mu Ronghao. Banyak orang bisa melihat sinar emas yang Jiang Chen telah melepaskan tusukan tepat di tengah selangkangan Mu Ronghao. Mu Ronghao bisa merasakan sensasi dingin di antara kedua kakinya, saat dia melihat ke bawah dan melihat celananya yang robek. Darah mulai merembes keluar dan kemudian, benda mutilasi berdarah jatuh dari dalam celananya. Pada saat itu, Mu Ronghao akhirnya bisa merasakan rasa sakit yang mengerikan datang dari selangkangannya. Ahahaha, setelah tangisan yang menyakitkan itu, Mu Ronghao jatuh ke tanah dan memegang selangkangannya dengan satu tangan fungsional yang tersisa. Dia kemudian mulai meronta-ronta dan berguling-guling di tanah dengan keras. Ahahaha, sebuah lolongan menakutkan bisa terdengar, itu tidak terdengar seperti manusia. Darah mengalir tanpa henti dari selangkangannya, karena banyak orang melihat darah dan benda yang dimutilasi di tanah. HSSS, setiap orang yang melihat objek di tanah tersentak melihat adegan kejam ini. Mereka yang memiliki objek di antara kaki mereka bisa merasakan sensasi dingin di antara kaki mereka, langsung mengencangkannya. Hilang, dia pergi, selesai, dia benar-benar selesai. Lingkungan yang bising segera berubah menjadi keheningan, hanya tangisan ketakutan dari Mu Ronghao yang bisa didengar. Ekspresi semua orang menjadi pucat saat melihat darah di antara kaki Mu Ronghao. Bahkan Zhou Beizhen dan seluruh keluarga Jiang merasa dingin di hati mereka. Ini terlalu kejam, jika seorang pria kehilangan barangnya, apakah dia masih dianggap seorang pria? Bagaimana dia akan hidup di masa depan? Ini jauh lebih buruk daripada kehilangan lengan atau kaki, dia benar-benar tamat. Tuan muda, orang tua di tingkat Qihai berteriak keras saat dia berlari ke arah Mu Ronghao, wajahnya penuh kecemasan karena dia tidak tahu bagaimana mengobati luka Mu Ronghao. Selamatkan aku, Pai-en. Mu Ronghao menangis tanpa henti karena rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Selamatkan aku, Pai-en. Mu Ronghao menangis tanpa henti karena rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Orang tua itu berkeringat saat Jiang Chen telah menghancurkan Mu Ronghao, yang setara dengan menghancurkan harapan keluarga Mu Rong. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada kepala keluarga Mu Rong ketika dia kembali. Pria itu buru-buru mengambil pil dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Mu Ronghao. Pil ini dapat membantu menghentikan pendarahan dan mengurangi rasa sakit untuk sementara, tetapi benda yang telah dipotong tidak akan pernah bisa dipulihkan. Orang tua itu berbalik dan menatap Jiang Chen dengan marah. Jiang Chen, ini belum berakhir. Keluarga Mu Rong kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah untuk ini. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Mu Ronghao yang terluka dan mencoba pergi. Berhenti di sana, Jiang Chen berteriak, anjing tua, apakah aku mengizinkanmu untuk pergi? Perhatikan baik-baik tempat ini milik siapa. Banyak orang terkejut mendengar kata-kata Jiang Chen, dia tidak akan membiarkan ini berakhir dengan mudah. Mu Ronghao telah hancur, dia bahkan tidak bisa menjadi laki-laki lagi, namun Jiang Chen masih tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia benar-benar memiliki taktik yang kejam. Kejam, Jiang Chen tidak merasa seperti itu. Dia pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, jumlah orang yang dia bunuh cukup untuk membentuk gunung. Jiang Chen punya beberapa aturan sederhana. Jika hubungannya dengan seseorang bermusuhan, orang itu akan menjadi musuh. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan hati yang penyayang ketika menghadapi musuh Anda. Kami membuat kesepakatan sebelumnya. Jika Anda kalah maka kamu harus meninggalkan sesuatu. Jika kamu pergi seperti ini maka aku akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahku. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah terlalu tak tahu malu. Anda memotong penis seseorang, apalagi yang Anda ingin mereka tinggalkan. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh, Tuan telah terluka. Apakah menurutmu ini tidak cukup? Petik 2. Orang tua itu marah. Jika bukan karena yang kuat lainnya prajurit Qihai di samping Jiang Chen, dia pasti sudah berlari ke Jiang Chen dan mencabik-cabiknya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengan tuan mudaku seperti itu. Zhou Beizhen berteriak. Pria ini hanya di tingkat awal Qihai, namun dia berani datang ke toko pil dan tidak menghormati tuan muda tepat di depan Zhou Beizhen. Ini adalah penghinaan besar. Jiang Chen mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Zhou Beizhen untuk berhenti khawatir. Akulah yang memutuskan, benda itu dijatuhkan selama pertarungan kita barusan, oleh karena itu tidak diperhitungkan dalam kesepakatan kita. Dan sekarang, Mu Ronghao kalah dalam pertempuran. Menurut kesepakatan kita, dia harus meninggalkan sesuatu. Hei, Jiang Chen. Puan muda, apa pesananmu? Jiang Chen menjawab dengan santai. Bantu aku mematahkan kedua kaki Mu Ronghao, lalu menanggalkan semua pakaiannya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum muram, keluarga telah menyinggung Jiang Chen, mereka hanya bisa mengutuk nenek moyang mereka untuk keberuntungan mereka telah habis sekarang. Apa? Mu Ronghao dan lelaki tua itu berteriak pada saat yang sama. Mu Ronghao sekarang bahkan lebih ketakutan. Semua kesombongannya telah lenyap, dia akan kesulitan hidup tanpa penisnya, tetapi jika kedua kakinya patah dan dia ditelanjangi, maka dia lebih baik mati sekarang. Jiang Chen, beraninya kamu. Orang tua itu berkata dengan marah, ini adalah penghinaan murni. Dengan jenius nomor satu dari keluarga Mu Rong yang kakinya patah dan ditelanjangi di depan umum, reputasi keluarga Mu Rong akan hilang. Beraninya aku, anjing tua, apakah kamu pikir dia satu-satunya satu untuk ditelanjangi? Paman Zhou, turunkan anjing tua ini.
Patahkan kedua kakinya dan lepaskan pakaiannya juga. Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan, dan dia tidak takut membawa masalah ke tingkat lain. Menghancurkan keluarga Murong adalah prioritasnya sekarang dia telah dilahirkan kembali. Dia ingin membiarkan semua orang di kota Fragrance Sky menyaksikan kejatuhan keluarga Murong. Terserah kamu, Zhou Beizhen dengan kejam tersenyum saat dia berlari ke arah lelaki tua itu. Dia selalu tidak menyukai lelaki tua itu, dan dia juga tahu bahwa Jiang Chen ingin menghina dan mempermalukan keluarga Murong untuk membangun otoritas yang lebih besar bagi keluarga Jiang. Satu orang adalah Qihai Tengah sementara yang lain hanya tingkat Qihai awal, mereka terpisah satu tingkat. Orang tua itu bukan tandingan Zhou Beizhen, dan di bawah kekuatannya orang tua itu dipukuli ke tanah hanya dengan satu pukulan, tidak bisa bergerak sama sekali. Puan muda, saya telah menjatuhkannya. Zhou Beizhen menatap Jiang Chen. Hanya badut, beraninya kau membuat keributan di depanku. Paman Zhou, tampar dia. Jiang Chen bertingkah seperti raja yang menguasai hidup dan takdir itu sendiri saat dia memberi perintah. Tamparan, tamparan. Zhou Beizhen mengikuti perintah Jiang Chen perintah, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, menciptakan suara tamparan yang jernih. Hanya dalam waktu singkat, wajah lelaki tua itu membengkak hingga seukuran kepala babi, dan beberapa gigi telah tanggal. Orang tua itu mencoba berbicara, tetapi dia tidak bisa. Semua orang di sekitar menggigil, mereka memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat Raja Iblis. Ini terlalu brutal, Murong Hao muncul hari ini adalah keputusan yang bodoh. Ini semua karena dia bertemu Jiang Chen. Apakah dia benar-benar akan mematahkan kedua kaki mereka? Jika dia melakukannya, maka reputasi keluarga Murong yang tersisa akan sia-sia. Saya pikir Tuan Muda Jiang Chen akan melakukan apa saja. Taktiknya terlalu menakutkan. Penonton di sekitarnya tidak dapat menghentikan desahan mereka. Datang ke toko pil keluarga Jiang adalah keputusan bodoh oleh keduanya dari keluarga Murong. Tuan Muda, duduklah. Jiang Chen menarik keluar dari kursi bambu dan meletakkannya di belakang Jiang Chen. Jiang Chen memandang Jiang Chen dengan ekspresi memuji, saat dia duduk di kursi bambu dan menyilangkan kakinya. Jiang Chen, lakukan apa yang aku katakan dan patahkan kedua kaki Murong Hao, lalu buka bajunya. Jiang Chen berkata, sesuai keinginanmu. Jiang Chen menjawab dengan senyum di wajahnya saat dia meraih sebatang baja dan mulai berjalan menuju Murong Hao. Murong Hao masih berguling-guling di tanah karena semua rasa sakit, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangis lagi. Dia memandang Jiang Chen yang datang ke arahnya dengan sebatang baja besar dan hampir pingsan hanya dari ketakutan saja. Jiang Chen tidak peduli tentang ini sama sekali. Baginya, perintah Jiang Chen adalah perintah utama. Dia mengangkat batang baja tinggi-tinggi ke udara, mengarahkannya ke Murong kaki Hao, dan diayunkan dengan keras. Retak, retak, kedua kakinya langsung patah. Murong Hao mengeluarkan teriakan buas sebelum kedua matanya berguling dan ditutup, dia pingsan di tempat. Tuan muda, orang tua, yang saat ini sedang ditekan oleh Zhou Beizhen, telah mulai berdarah. Dia tahu bahwa karena hari ini, jenius nomor satu dari keluarga Murong telah selesai, dia akan lebih baik mati daripada terus hidup. Menelanjanginya, Jiang Chen memandang Jiang Chen yang sedang duduk di kursi bambu, menunggu perintah selanjutnya. Sudahlah, dia sudah pingsan, aku ingin kaki anjing tua itu dipatahkan juga. Setelah Jiang Chen berbicara, lelaki tua itu berusaha lebih keras untuk melawan, tetapi di bawah kekuatan Zhou Beizhen dia tidak punya cara untuk melakukannya, melarikan diri. Puan muda, anjing tua ini telah menyinggungmu. Mengapa tidak membunuhnya saja? Jiang Chen berkata, Jiang Chen, kamu terlalu kejam, kita tidak bisa begitu saja membunuh orang, aku memiliki jiwa yang penyayang. Aku terlalu peduli dengan dunia ini, patahkan saja kedua kakinya dan telanjangi dia, itu sudah cukup. Jiang Chen berkata seolah tidak ada yang serius. Kerumunan merasa ingin pingsan, lelaki tua itu bahkan memuntahkan darah, apakah anak muda menyebut dirinya penyayang? Caramu menyiksa orang lebih mengerikan daripada membunuh mereka secara langsung. Puan muda, jika kita mematahkan kedua kakinya, kita harus mengirimnya kembali, bukan? Apakah itu terlalu merepotkan? Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, kamu benar, tampaknya terlalu kejam untuk patahkan kedua kakinya, kebiri saja dia. Jiang Chen berpikir sejenak, sebelum menjawab Jiang Chen. Baiklah, Jiang Chen memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia melihat lelaki tua itu dengan ekspresi pucat. Tuan mudaku memiliki jiwa yang penyayang dan terlalu peduli dengan dunia ini, dia ingin kamu menjadi Kasim sebagai gantinya. Petik 2. Bang, orang tua di tingkat awal Qihai menutup matanya dan pingsan di tempat. Sekitarnya penonton ingin pingsan juga sementara semua penjaga dari keluarga Jiang tertawa. Tuan muda mereka terlalu jahat, membuat seseorang menjadi Kasim lebih kejam daripada menghancurkan keduanya, kaki mereka. Tidak berguna, kamu pingsan terlalu mudah, tidak masalah jika kamu pingsan karena, tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, aku masih ingin mengebirimu. Jiang Chen mengacungkan jarinya dan melepaskan sinar emas lainnya, mengarahkannya ke selangkangan lelaki tua itu. Pria tua itu sekarang Kasim. Bab 16. Bab 16 Tuan Muda Li. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Adegan itu terlalu brutal, dan Jiang Chen seperti Raja Iblis Muda, orang pasti akan menderita jika mereka tertipu oleh wajah polosnya. Hanya sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit karena penisnya dipotong, bahkan jika mereka pingsan, itu karena rasa sakit yang hebat.
Orang tua itu berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya kram saat dia pingsan lagi. Tuan muda, anjing tua ini pingsan. Jiang Cheng menatap Jiang Chen. Buka semua pakaiannya, patahkan kedua kakinya dan lempar dia ke tempat di mana dia tidak bisa mengganggu kita lagi sebelum membersihkan kekacauan di sini sehingga kita bisa terus menjual pil kita. Jiang Chen berkata dengan santai, tetapi jauh di dalam matanya ada tatapan dingin dan kejam. Tidak peduli kehidupan ini atau sebelumnya, siapapun yang ingin menjadi musuhnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Beberapa penjaga dari keluarga Jiang berkumpul, menelanjangi Murong Hao dan lelaki tua itu. Kemudian Jiang Cheng mematahkan kaki lelaki tua itu dengan batang bajanya dan membawa keduanya keluar dari bengkel. Mengerikan, ini benar-benar mengerikan. Keduanya hancur total, ini semua karena jenius nomor satu dari keluarga Murong terlalu arogan, keluarga Murong dan keluarga Jiang adalah musuh sekarang. Tidak masalah jika mereka datang ke sini untuk mengambil lihat, tapi mereka mulai memprovokasi keluarga Jiang. Bukankah itu sama dengan meminta ini terjadi? Jiang Chen bukanlah seseorang yang akan memperlakukanmu dengan baik. Reputasi keluarga Murong benar-benar mencapai titik terendah selama hari-hari terakhir ini. Hari ini kejeniusan nomor satu mereka dan prajurit tingkat Qihai awal telah dipotong dan kedua kaki mereka patah sebelum mereka ditelanjangi dan dibuang. Anak muda ini Tuan Jiang Chen telah menamparkan wajah keluarga Murong lagi, dan tamparan ini tidak ringan. Itu benar, dan sekarang keluarga Jiang memiliki seorang alkemis yang dapat meramu pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Keluarga Murong telah mengalami pukulan kuat lainnya, Jiang Chen memang jenius nomor satu di kota Langit Wangi. Di masa depan, jika kita ingin membeli atau menukar sesuatu, kita harus pergi ke keluarga Jiang. Keluarga Murong sama sekali bukan tandingan mereka, kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mengenai pertarungan antara keluarga Jiang dan keluarga Murong, mereka hanya bisa menonton karena mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dan bertarung juga. Adapun hal-hal mengerikan yang terjadi pada Murong Hao dan orang tua di tingkat awal Qihai, orang banyak merasa seperti Jiang Chen memiliki taktik brutal, tetapi hampir semua dari mereka dapat dengan jelas memahami taktik ini. Perseteruan antara kedua keluarga sekarang tidak dapat didamaikan. Terus jual pil. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berjalan kembali ke toko pil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat pemandangan punggungnya yang kuat, semua orang ketakutan. Pemuda ini, dia seperti iblis. Tuan muda dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian, keberanian dan belas kasihan, dan memiliki pikiran yang dalam dan halus, dia akan menjadi seseorang yang besar di masa depan. Keluarga Murong jelas bukan tandingan Tuan muda. Zhou Beizhen berpikir dalam hati. Apa yang terjadi hari ini mengubah sikapnya terhadap Jiang Chen, dia telah bertindak dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh anak laki-laki berusia 15 tahun. Malam, di keluarga Murong melihat Murong Hao dan orang tua di tingkat Qihai yang terbaring tak bergerak di tanah, api hampir menyembur keluar dari mata Murong San. Seorang pria parubaya yang tampak seperti berusia 40-an sedang memeriksa luka Murong Hao. Dia mengerutkan alisnya saat melihat selangkangannya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Murong San bertanya. Salah satu lengan Tuan Muda Hao telah benar-benar hancur, dan kedua kakinya patah, tapi luka yang paling serius adalah luka di celananya, itu telah benar-benar hancur. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu kembali ke samping. Bang, Murong San menghancurkan meja kayu dengan telapak tangannya, meja keras itu segera berubah menjadi abu sementara potongan-potongan kecil kayu beterbangan di sekitar ruangan. Semua orang di aula tetap diam, tidak berani mengeluarkan suara. Semua orang menatap kedua Murong Hao dan lelaki tua itu. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Di salah satu sudut di aula duduk seorang pria muda yang sangat tampan dengan pakaian putih, dia tampak berusia 20-an. Seorang wanita menggoda sedang duduk di pangkuannya. Wanita ini mengenakan pakaian terbuka, dan tubuhnya sangat seksi. Semua orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita muda yang cantik. Pria muda itu tidak repot-repot memperhatikan apa yang terjadi di aula. Matanya terpaku pada payudara wanita yang memikat itu, dan dia menyentuhnya di sekujur tubuh. Kepala, anak muda Jiang Chen itu terlalu kejam. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Seseorang berkata dengan ekspresi marah. Jiang Chen tidak hanya menyebabkan keluarga Murong kehilangan seorang jenius, itu juga merupakan tamparan besar di wajah keluarga Murong. Lihat saja bagaimana Murong Hao sekarang, itu lebih baik membunuhnya sekarang daripada membiarkannya tetap hidup dalam siksaan ini. Jiang Chen sudah membuktikan bahwa Murong Hao bukan tandingannya, tapi dia bahkan menghina mereka seperti ini. Bocah tak berguna itu, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, semua orang mendengarkan dengan seksama. Kumpulkan semua unit tempur dalam keluarga dan bersiaplah untuk berperang dengan keluarga Jiang. Hanya satu dari kita yang akan selamat, dan aku berniat untuk menghancurkan keduanya Jiang Zhenhai. Dan putranya, Murong San marah tidak seperti sebelumnya. Reputasi keluarganya telah dihancurkan oleh orang yang sama, lagi dan lagi. Keluarga Murong telah menjadi bahan tertawaan kota Fragrance Sky. Jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, tidak akan ada tempat bagi mereka di kota Fragrance Sky dalam waktu dekat. Tunggu, sebuah suara terdengar, itu adalah pria muda yang telah duduk di sudut dan menikmati wanita yang menggoda. Dia mendorong wanita itu dengan ringan ke samping dan perlahan berdiri. Banyak orang di aula menunjukkan ekspresi jijik ketika mereka melihat pemuda ini, tetapi karena status dan kekuatan pemuda itu, mereka terpaksa menyembunyikan perasaan jijik ini.
Tuan Muda Li, saya tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Dan sekarang ada seorang alkemis yang dapat meramu pil efektivitas 100% di antara keluarga Jiang. Dia telah mengalahkan alkemis yang Anda bawa ke sini, saya akan bertarung dengan Jiang Zhenhai. Mari kita lihat siapa penguasa sebenarnya dari kota langit wangi itu. Mu Rongzhan masih sangat marah, tetapi ketika dia berbicara dengan Tuan Muda Li, sikapnya menjadi lebih sopan. Bahkan sebagai salah satu dari dua tuan dari kota langit wangi, dia tidak berani menyinggung Tuan Muda Li ini. Nama pemuda itu adalah Li Changhong, tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Dia baru berusia 20 tahun, tapi dia sudah mencapai level Qi Hai awal dia benar-benar berbakat. Di Provinsi Qi ada 28 kota, semua ukuran berbeda, dan Kota Merah adalah yang paling kuat. Kota Langit Wangi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kota Merah. Keluarga Murong, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Anda berperang melawan keluarga Jiang, seberapa yakin Anda akan menang? Li Changhong bertanya. Ini, Mu Rongzhan mengerutkan alisnya. Terus terang, keluarga Murong dan keluarga Jiang memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, itu hanya akan mengakibatkan kedua keluarga kehilangan banyak kekuatan. Selanjutnya, Jiang Chen telah mempermalukan keluarga Murong 2 kali baru-baru ini, jadi keluarga Jiang memiliki lebih banyak semangat daripada keluarga Murong. Jika mereka benar-benar bertarung, peluang kemenangan mereka tidak akan lebih dari 30%. Jika aku benar, kesempatanmu untuk menang tidak lebih dari 30%, bahkan jika kamu beruntung dan menang pada akhirnya, kamu akan terlalu lemah untuk bertahan hidup. Itu sebabnya menjadi sembrono hanya akan membuatmu sangat kesakitan. Li Changhong berkata, beberapa orang di aula yang tidak rasional karena marah menganggukkan kepala. Meskipun pemuda ini bernafsu menjijikkan, dia masih memiliki pikiran yang cemerlang. Apa yang Tuan Muda Li sarankan agar kita lakukan? Kita tidak bisa melepaskan masalah seperti ini. Mu Rongzhan tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Jangan khawatir kepala, karena saya telah berjanji untuk membantu Anda, saya akan memenuhinya dan menyingkirkan keluarga Jiang. Ketika itu terjadi, seluruh rumah wali kota pasti akan menjadi milik Anda. Li Changhong berkata sambil tersenyum puas, dalam 28 kota ini, rumah wali kota hanyalah posisi perwakilan. Tidak ada arti sebenarnya bagi sebuah keluarga. Siapapun yang memiliki kekuatan yang cukup adalah orang yang akan mengendalikan seluruh kota. Apa ide Tuan Muda Li? Mu Rongzhan adalah orang yang pintar, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Li Changhong benar. Dia terlalu marah sekarang, dan dia hampir menyebabkan seluruh keluarga Murong terjun ke situasi yang tidak bisa kembali. Jika Anda ingin menghancurkan keluarga Jiang dari akarnya, Anda harus mulai dengan toko pil, adapun Jiang Chen itu, saya bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Li Changhong berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Jangan memandang rendah dia Tuan Muda Li. Dia memiliki pikiran yang dalam dan halus, dan dia juga pria yang kejam dan tanpa ampun. Dia tidak bertindak sesuai usianya. Mu Rongzhan segera menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap Jiang Chen ketika dia berbicara. Terlalu mudah untuk menyingkirkan Jiang Chen kecil ini. Li Changhong tertawa. Jiang Zhenhai memperlakukan Jiang Chen seperti harta karun. Jika Jiang Chen meninggal, keluarga Jiang akan menerima pukulan besar, tetapi bajingan kecil itu bersembunyi di rumah wali kota sepanjang waktu. Akan sangat sulit bagi kita untuk menyingkirkannya. Dia, kata Mu Rongzhan, Jiang Chen sama sekali bukan ancaman, saya akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya secara pribadi, yang penting sekarang adalah mengirim seseorang untuk mengawasi toko pil keluarga Jiang dengan hati-hati untuk mengetahui identitas alkemis yang dapat menghasilkan restorasi pil dengan efektivitas 100%. Lalu, kita bisa memintanya bekerja untukku, itu bagus sekali. Li Changrong berkata dengan senyum di wajahnya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah sang alkemis. Jika dia bisa mendapatkan seorang alkemis yang dapat meramu pil pemulihan dengan efektivitas 100% untuk membantunya, statusnya dalam keluarga Li akan dinaikkan menjadi yang lain. Tingkat, kau benar Tuan Muda Li, tapi Jiang Chen itu benar-benar ancaman serius. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Mu Rongzhan memperlakukan Jiang Chen seperti duri di hatinya, dia harus menyingkirkannya. Selanjutnya, dia merasakan sesuatu yang berbahaya dari Jiang Chen. Perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan Jiang Zhenhai kepadanya. Jangan khawatir kepala, saya punya solusi untuk ini. Saya akan membunuh Jiang Chen begitu saya berhasil mendapatkan alkemis itu, maka keluarga Murong akan dapat mengendalikan semua kota Langit Wangi. Li Changhong berkata, sambil memeluk wanita yang menggoda itu dan mencium bibirnya tepat di depan semua orang. Tuan Muda Li, yakinlah, jika Anda dapat membantu kami menyingkirkan keluarga Jiang maka semua wanita itu akan menjadi milik Tuan Muda sepenuhnya. Mu Rongzhan berkata dengan senyum di wajahnya, kedelapan wanita ini berbeda dari pelacur biasa, mereka dipilih oleh keluarga Murong. Gadis-gadis ini semua berasal dari keluarga miskin, tetapi tidak hanya mereka semua sangat cantik, mereka tahu cara menyanyi, menari, dan memainkan alat musik, mereka bahkan tahu cara menggambar. Yang terpenting, 8 wanita ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pelacur normal. Mereka adalah ciptaan surga yang benar-benar ajaib. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Li Changhong dari Kota Merah adalah pria yang penuh nafsu. Sebenarnya alasan dia datang jauh-jauh ke kota Fragrant Sky dan menawarkan bantuannya adalah karena 8 gadis ini. Haha, ketua, kamu terlalu mengenalku. Li Changhong berkata sambil mulai tertawa terbahak-bahak.
Di toko pil keluarga Jiang, Jiang Zhenhai telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk pil pemulihan harimau dan membawanya ke Jiang Chen. Chener, saya mendengar Anda menghancurkan Murong Hao, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi Murong Hao adalah jenius nomor satu di keluarga Murong, mereka tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah sekarang karena Anda telah benar-benar menghancurkannya. Dia, Jiang Zhenhai berkata, tidak peduli apa yang Murong Zhan lakukan, aku akan menerima tantangannya dan mengalahkannya. Jiang Chen menjawab dengan santai. Senyum muncul di senyum Jiang Zhenhai saat dia melihat kece seringai percaya diri di wajah putranya. Oh benar, saya membawa semua bahan yang Anda inginkan. Jiang Zhenhai berkata. Bab 17. Bab 17 Tanda Naga Pertama. Kami hanya bisa menemukan satu jiwa Tiger Demon dalam inventaris perdagangan kami, tapi itu hanya di level early Qihai. Saya takut itu akan mempengaruhi efektivitas pil Anda, jadi saya mengirim seorang pria ke Red City dan membeli Tiger Demons. Jiwa di tingkat puncak Qihai. Itu ditempatkan di bengkel pil. Jiang Zhenhai berkata, terima kasih ayah. Mata Jiang Chen cerah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jiang Zhenhai berkata dengan senyum di wajahnya. Loka karya pil, di samping tungku ada bermacam-macam tumbuhan. Jiang Chen memeriksanya dan melihat rumput 1000 daun, kayu 100 jiwa, rumput biru yang menumbuhkan. Ini semua adalah bahan yang diperlukan untuk membuat pil pemulihan harimau, dan ada kotak merah di sana sebagai baik. Di dalam kotak ada jiwa iblis seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti kristal dan memancarkan cahaya lemah. Jiang Chen bisa merasakan energi di dalam hanya dengan sekali pandang. Itu adalah jiwa iblis dari macan berapi-api, dan inti api di dalamnya murni dan tidak rusak, ini adalah bonus yang tidak terduga. Jiang Chen senang sekaligus terkejut. Dia bisa mengetahui asal-usul jiwa iblis ini hanya dengan sekali pandang. Fury Tiger hanyalah binatang iblis biasa, tetapi masih merupakan spesies harimau yang langka. Ia tidak memiliki garis keturunan khusus, tetapi memiliki api yang sangat istimewa. Api dari Fury Tiger tidak terlalu kuat, tapi jauh lebih kuat dari api yang biasa digunakan untuk membuat pil. Selanjutnya, setelah Anda menyerap api ini, Anda kemudian dapat menyesuaikan suhunya dengan menggunakan kekuatan jiwa Anda. Sangat sulit dan berisiko bagi seorang alkemis normal untuk menyerap api eksternal tanpa metode khusus, tetapi bagi Jiang Chen yang menyerap api macan berapi-api terlalu sulit. Mudah dan sederhana. Datang, Jiang Chen melambaikan tangannya pada jiwa iblis, dan segera terbang ke udara sebelum jatuh ke telapak tangannya. Jiang Chen kemudian melipat tangannya dalam pola yang rumit. Di bawah pengaruh pola yang rumit, inti api merah diekstraksi dari jiwa iblis. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan inti api. Setelah inti api diserap, itu akan bergabung dengan inti jiwa dan kekuatan Yuan di dalam tubuh, memungkinkan orang tersebut menghasilkan api sebanyak kekuatan jiwa dan kekuatan Yuan mereka diizinkan. Jiang Chen bisa merasakan sensasi terbakar dalam dirinya ketika inti api memasuki tubuhnya, jadi dia segera mengirim kekuatan jiwanya dalam gelombang besar dan menekan inti api. Inti api bergabung dengan kecepatan luar biasa berkat keterampilan transformasi naga dan keterampilan turunan jiwa perkasa. Jiang Chen meninggalkan metode asli yang digunakan untuk menyerap inti api dan sebagai gantinya hanya mengandalkan transformasi naga dan keterampilan turunan jiwa perkasa. Keterampilan transformasi naga dapat menyerap semua garis keturunan khusus di dunia, inti api normal tidak sulit untuk itu. Selain itu, ada bantuan dari keterampilan turunan jiwa perkasa juga. Jiang Chen membalik tangannya dan setelah menunggu beberapa menit, api merah menyala muncul di telapak tangannya. Jiang Chen mengirimkan lebih banyak dan lebih banyak kekuatan Yuan, dan nyala api itu terus membesar sebagai tanggapan. Tanda naga pertamaku bahkan lebih padat dan jelas dari sebelumnya. Jika aku menyerap semua energi dalam jiwa api ini, aku bisa mencapai tingkat Qihai awal, tapi, membangun fondasi lebih penting dari itu. Pertama-tama, aku harus fokus pada peletakan, turunkan fondasi saya. Pengalaman kultivasi Jiang Chen tidak dapat dibandingkan dengan siapapun, dia jelas mengerti bahwa membangun fondasi sebelum menembus ke tingkat berikutnya jauh lebih penting. Saat menggunakan jiwa iblis untuk meramu pil pemulihan harimau, sebagian besar esensinya akan terbuang sia-sia, tetapi Jiang Chen tidak merasa buruk tentang itu. Alih-alih menggunakan esensi untuk meningkatkan level Qi-nya, dia lebih suka menggunakannya untuk membangun fondasi yang lebih besar dan memurnikan tubuhnya. Mencapai level Qihai bukanlah prioritas besar baginya saat ini. Saya akan bisa meramu pil lebih cepat dengan api ini. Mata Jiang Chen berbinar, dengan skill Mighty Soul Derivation dan Fury Tiger Fire, dia bahkan tidak perlu menggunakan tungku. Skill Mighty Soul Derivation tidak hanya akan melatih jiwa seseorang, itu juga merupakan metode untuk meramu pil. Gelombang-gelombang besar kekuatan jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Jiang Chen kemudian menjabat tangannya, mengirimkan api dari telapak tangannya dan membentuk lautan api. Kekuatan jiwa dan lautan api mulai bergabung, membuat suara berderak. Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya, melemparkan bahan ke dalam lautan api satu persatu. Membuang tungku dan menggunakan metode meramu pil yang ajaib, jika Zhou Beizhen dan yang lainnya melihat ini maka mereka akan berlutut untuk menghormati. Buang kotorannya, cairkan pilnya, dan bentuk pilnya. Jiang Chen sangat akrab dengan seluruh proses meramu pil, sehingga tekniknya brilian. Nyala api harimau membuat suhu di dalam ruangan 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Jiang Chen hanya butuh 1 jam untuk menghasilkan pil pemulihan harimau karena keterampilan turunan jiwa perkasa.
Jiang Chen kemudian menarik semua ki, kekuatan jiwa, dan apinya, hanya meninggalkan pil yang baru terbentuk yang diletakkan di telapak tangannya. Pil pemulihan harimau memancarkan kehangatan, rasanya seperti ada api kecil di tangannya. Pil itu transparan dan bersinar terang. Ini karena itu adalah pil efektivitas 100%, pil yang sempurna. Pil pemulihan harimau ini telah mencapai tingkat mortal, sangat cocok untuk saya konsumsi dalam situasi saya saat ini. Jiang Chen sangat puas dengan pil restorasi harimau yang dia buat. Pil mortal hanya bisa diramu oleh seorang alkemis yang sudah mencapai level mortal core, itu pun sangat sulit untuk mencapai keefektifan 100%. Jiang Chen bisa meramu pil pemulihan harimau mortal sementara dia hanya seorang pembudidaya kijing tingkat 9. Jika ada yang tahu tentang ini, rahang mereka akan segera jatuh ke tanah. Pil pemulihan fana adalah pil kekuatan Yuan dasar yang berbeda dari pil lainnya. Di benua langit marsial ada pil restorasi fana, pil restorasi bumi, pil restorasi surga dan pil restorasi Sein. Bahan untuk pil ini sederhana, tapi apa membuat mereka berbeda satu sama lain adalah kekuatan Yuan yang kaya dan murni di dalamnya. Oleh karena itu secara teori, hanya seorang Sein yang mampu membuat pil pemulihan Sein. Ini terutama karena seorang Sein memiliki energi Yuan yang lebih besar dan lebih murni daripada yang lain. Pil jenis ini penting untuk semua kultivator yang ingin menjadi lebih kuat. 4 jenis pil ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkat sederhana, mortal, bumi, surga dan Sein. Tidak seperti keterampilan pertempuran yang lagi dapat dikategorikan menjadi rendah, menengah dan tinggi, jenis pil restorasi tidak memiliki tingkatan dalam. Ini juga sangat mudah untuk meramu pil jenis ini, alkemis manapun dapat melakukannya selama mereka memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan Yuan yang cukup. Pil pemulihan harimau ini akan memperkuat fondasi saya dan meningkatkan akar saya. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan pil pemulihan harimau. Sejumlah besar kekuatan di dalam pil mulai menyebar, membuat tubuhnya menggigil. Keterampilan transformasi naga, bantu aku menyerap ini. Jiang Chen duduk bersila dan segera mulai mengembangkan keterampilan transformasi naganya. Keterampilan hebat ini sangat kuat karena tidak hanya dapat menyerap kekuatan Yuan di sekitarnya dengan kecepatan luar biasa, tetapi juga dapat menyerap energi di dalam pil dan ramuan dengan kecepatan tinggi. Dengan bantuan dari keterampilan transformasi naga, energi dalam pil pemulihan harimau mulai diserap oleh tubuhnya, sedikit demi sedikit. Bahan-bahan yang membantu memperkuat fondasinya memasuki seluruh tubuh Jiang Chen, menembus ke bagian terdalam tubuhnya. Energi di dalam pil itu juga masih diserap oleh tanda naga di dalam dantian. Bersenandung, suara dengungan bisa terdengar dari tubuh Jiang Chen, seolah-olah ada getaran kuat yang bergema di dalam tubuhnya. Jiang Chen mematikan keenam inderanya dan sepenuhnya memusatkan seluruh energinya untuk mengolah keterampilan transformasi naga dan menyerap pil. Setelah 1 jam, Jiang Chen membuka matanya. 2 cahaya terang dilepaskan dari matanya, membuat udara di depannya beriak. Pil pemulihan harimau telah sepenuhnya diserap, dan Jiang Chen telah berubah sepenuhnya. Apa yang hilang di sumber Yuan tubuhnya sekarang ada di sana, dan tubuhnya yang lemah menjadi hampir sempurna dengan bantuan keterampilan transformasi naga dan pemulihan harimau. Pil, juga, karena energi pil pemulihan harimau, tanda naga merah di dalam dantiannya telah sepenuhnya mengembun, membuatnya terlihat merah murni. Tanda naga pertama telah terbentuk sepenuhnya. Dengan 10.000 pon kekuatan dari tanda naga saja, saya dapat meninju dengan kekuatan 10.000 pon meskipun hanya seorang kultivator kijing level 9, dan bahkan lebih jika kita hitung kekuatan yang saya dapatkan dari berada di level kijing ke-9, keterampilan transformasi naga ini benar-benar kuat, potensi saya jauh lebih baik sekarang daripada di kehidupan masa lalu saya. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memukul udara, suara seperti naga yang mengaum bergema di seluruh ruangan, pukulan dengan kekuatan 10.000 pound benar-benar luar biasa. Dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatannya, dia hanya menggunakan kekuatan tanda naga saja. Level Ki Hai awal yang normal tidak bisa menyerang dengan kekuatan 10.000 pound, hanya mereka yang berada di level Ki Hai tengah yang bisa melebihi ini. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, dia bisa melawan orang normal di middle. Tingkat Ki Hai, Jiang Chen menyimpan semua kekuatan Yuannya di dalam tanda naga dan kemudian mengguncangnya sedikit, membuat kekuatan Yuan menyebar seperti asap sebelum mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lebih banyak potensi membuat naik level menjadi lebih sulit, saya perlu mengumpulkan lebih banyak energi, dan akhirnya saya akan masuk ke alam Ki Hai. Saat itu saya seharusnya bisa membentuk tanda naga lain. Jiang Chen berpikir dalam hati. Dia telah menyimpan cukup banyak pil pemulihan fana untuk dirinya sendiri, bahkan ada beberapa lusin dengan efektivitas 100% cukup baginya untuk menerobos ke tingkat Ki Hai. Tanda naga pertama sepenuhnya kental, ki dan darah Jiang Chen sangat kuat sementara tubuhnya kokoh seperti binatang berbentuk manusia. Setelah meregangkan tubuhnya, dia meninggalkan ruang tunggu. Seluruh toko pil sunyi, Zhou Beizhen dan yang lainnya sedang meramu pil di kamar mereka sendiri. 3 lelaki tua itu telah berkultivasi seperti orang gila setelah menerima keterampilan pelatihan jiwa dari Jiang Chen, mereka bahkan terkadang lupa makan. Jiang Chen kemudian kembali ke rumahnya dan duduk. Setelah itu Jiang Chen datang berlari dengan wajah panik. Jiang Chen, ada apa? Apa yang terjadi? Jiang Chen mengambil cangkir teh dari mejanya dan menyesapnya. Tuan muda, ada 2 pria di luar yang ingin melihat Grandmaster toko pil kami. Jiang Chen berkata, Grandmaster, apa Grandmaster? Jiang Chen berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Grandmaster yang bisa meramu pil restorasi dengan efektivitas 100%.
Jiang Cheng menjawab, hanya Jiang Zhenhai dan ketiga lelaki tua itu yang tahu bahwa Jiang Chen adalah alkemis itu. Semua orang berpikir bahwa ada ahli alkimia hebat lain yang berpengalaman dalam keluarga Jiang, bahkan Jiang Cheng pun berpikir demikian. Siapa orang-orang itu? Jiang Chen bertanya, seorang pria muda dan seorang pria tua, pemuda itu sangat arogan. Dia bilang dia berasal dari Kota Merah. Jiang Cheng menjawab, dari Kota Merah, pimpin mereka ke aula utama dan beritahu mereka bahwa Grandmaster akan segera datang. Jiang Chen berkata, Kota Merah adalah kota besar, dan itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kota kecil Surgawi Wangi. Jelas dia penasaran untuk melihat siapa yang datang dari Kota Merah. Beberapa saat setelah Jiang Chen berganti pakaian, dia mengenakan jubah hitam besar dan topi bambu di kepalanya. Jiang Chen berjalan ke aula utama, dan melalui topi bambu dia bisa melihat Jiang Cheng memimpin kedua pria itu ke aula utama. Ada seorang pemuda berpakaian putih, berusia sekitar 20 tahun dengan ekspresi arogan di wajahnya, ditemani oleh pria lain yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Yang membuat Jiang Chen terkejut adalah tingkat keterampilan kedua pria ini. Pemuda itu berada di level Qihai awal. Dia benar-benar sesuai dengan reputasi seseorang dari Kota Merah. Adapun lelaki tua itu, dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang lemah darinya. Dia seharusnya seorang alkemis. Keahliannya juga tidak biasa-biasa saja, dia telah mencapai level Qihai tengah. Tinggalkan kami sendiri, Jiang Chen berkata kepada Jiang Cheng. Suaranya serak, sehingga Jiang Cheng tidak bisa mengenalinya. Jiang Cheng menatap Grandmaster dengan ekspresi penasaran sesaat sebelum dia pergi dengan hormat. Mengapa Tuan Muda tidak datang bersama Grandmaster? Jiang Cheng berjaga-jaga dan menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 18. Bab 18 tantangan tertulis. Jiang Chen berjalan ke arah mereka dan duduk di kursi. Dia memandang mereka dengan santai, tetapi tetap diam. Melihat ini, pemuda itu tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa tersinggung, seorang alkemis yang dapat meramu pil dengan efektivitas 100% tentu memiliki hak untuk berperilaku sombong. Saya Li Changhong dari keluarga Li Kota Merah. Saya memberi hormat kepada Grandmaster. Li Changhong menangkupkan tangannya, menunjukkan rasa hormat kepada Jiang Chen. Keluarga Li Kota Merah. Jiang Chen terkejut, keluarga Li adalah keluarga besar di Kota Merah. Status mereka di Kota Merah sebanding dengan status keluarga Jiang dalam kota Sky Fragrant. Namun, Jiang Chen tidak tahu bahwa Li Changhong saat ini membantu keluarga Murong dalam perang mereka melawan keluarga Jiang. Dia juga tidak tahu bahwa orang tua yang berdiri di sebelah Li Changhong adalah ahli alkimia yang dapat mengumpulkan 70% efektivitas pil. Demikian juga, Li Changhong tidak tahu bahwa Grandmaster yang dapat meramu pil efektivitas 100% adalah Jiang Chen, yang ingin ia bunuh. Grandmaster, kota Sky Wangi kecil ini terlalu kecil untuk seorang pria dengan kemampuan Anda. Anda harus ikut dengan saya ke Kota Merah di mana saya bisa menjanjikan Anda posisi tinggi dalam keluarga Li. Anda harus tahu, keluarga kecil Jiang ini bukan bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuang sampah keluargaku. Sungguh sia-sia bagi Grandmaster hebat sepertimu untuk tinggal di sini. Petik 2. Li Changhong berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Dengan pidato ini, perasaan Jiang Chen terhadap Li Changhong segera berubah dari netral menjadi jijik. Tersesat dari sini, kata Jiang Chen dengan dingin, tanpa menunjukkan rasa hormat. Apa yang baru saja kamu katakan? Senyum di wajah Li Changhong membeku, dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah menyebutkan namanya, pria di depannya akan menjadi sangat kasar. Dia bertanya-tanya mengapa Grandmaster ini menjadi marah ketika dia hormat dan sopan. Jangan lakukan ini Master Wei, Mai sulit berbicara dengan Anda sehingga sopan adalah hal terbaik yang pernah akan terjadi Yu, in 28 kota, tidak ada satu orang yang berani bicara kepada tuanku seperti ini. Dua orang tua di tingkat Mid Qihai sangat marah. Grandmaster, saya mengundang Anda dengan segala ketulusan saya. Li Changhong berkata dengan ekspresi marah. Keluar dari sini, Jiang Cheng, kirimkan mereka. Jiang Chen berkata dengan dingin ketika dia berbalik dan pergi. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Jiang dan keluarga Murong sudah berperang, dia pasti sudah membunuhnya. Jiang Chen segera meninggalkan aula. Jiang Cheng, yang berdiri di luar, terkejut. Grandmaster memiliki temperamen tak terduga. Tunggu, Grandmaster tahu namaku. Jiang Chen pergi, meninggalkan Li Changhong dengan ekspresi kaget. Dia tidak pernah harus berurusan dengan sesuatu seperti ini sebelumnya, tetapi seseorang dalam harum kecil ini Kota Langit berani bertindak seperti ini. Tuan Muda, mengapa tidak langsung membunuh orang itu? Pria tua itu berkata dengan kejam. Huff, dia pikir dia berbakat, jadi dia berani tidak menghormati saya. Tunggu sampai saya menghancurkan keluarga Jiang dan mengambil alih toko pilnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana dia merespons. Li Changhong mendengus. Tuan, tolong pergi, Anda tidak diterima di sini. Jiang Cheng melakukan apa yang diperintahkan oleh Grandmaster. Li Changhong menatap marah pada Jiang Cheng, sebelum meninggalkan aula dengan marah. Murong keluarga, Tuan Muda Li, bagaimana segalanya? Apakah Anda bertemu dengan Grandmaster itu? Murong Zan bertanya pada Li Changhong. Huff, orang itu bodoh. Tunggu sampai saya menghancurkan keluarga Jiang, maka saya akan meminta dia membayar saya atas bagaimana dia bertindak hari ini. Pencuri Murong, saya akan membantu Anda menyingkirkan Jiang Chen itu sekarang. Kata Li Changhong. Mendengar itu,
Murong Zan segera mengumpulkan semangatnya. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah bermimpi membunuh Jiang Chen, tapi dia tidak tahu caranya. Jiang Chen tinggal di rumah mereka sepanjang hari. Bagaimana Anda berencana untuk membunuhnya? Tanya Murong Zan. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, sesederhana itu. Kata Li Changhong dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian mulai membisikkan sesuatu ke telinga Murong Zan. Mata Murong Zan langsung bersinar. Dia mengangkat ibu jarinya ke Li Changhong dan berkata, metode ini sangat brilian. Jika kita berhasil, maka kita dapat membunuh Jiang Chen dengan mudah. Sekali Jiang Chen mati, Jiang Zhenhai akan kehilangan semangatnya. Lalu keluarga Jiang tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Petik 2. Pada siang hari, Jiang Chen sedang mengolah keterampilan transformasi naga di dalam kamarnya. Dia telah kembali ke rumah wali kota tadi malam, menyisihkan toko pil. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintu. Masuk, Jiang Chen mengerutkan alisnya pada gangguan. Pintu terbuka, dan Jiang Chen masuk, Tuan Muda. Jiang Chen, jika Anda tidak bisa memberikan alasan yang baik untuk mengganggu saya pasti akan mematahkan kaki Anda. Jiang Chen membencinya ketika seseorang mengganggunya sementara dia berkultivasi. Jiang Chen takut dan segera berkata, Tuan Muda, saya tidak ingin mengganggu Anda dengan sengaja, tetapi Tuan ingin melihat Anda. Dia meminta Anda untuk pergi ke aula pertemuan segera. Ayah saya mencari saya, apa kamu tahu kenapa? Jiang Chen bertanya, di bawah keadaan normal, jika Jiang Zhenhai ingin berbicara dengannya, maka dia akan datang sendiri atau meminta seorang pelayan untuk memberitahunya. Jarang baginya untuk bertanya kepada Jiang Chen di ruang pertemuan. Sesuatu yang buruk pasti terjadi, sesuatu yang mengerikan. Tuan Muda, saya mendengar keluarga Murong mengirim tantangan tertulis. Saat ini, semua tamu dan penatua yang berkunjung berkumpul di ruang pertemuan. Jiang Chen tidak berani menyembunyikan apapun. Tantangan tertulis. Aku akan melihatnya. Jiang Chen merapikan pakaiannya sebelum dia berjalan keluar dari mansionnya menuju ruang pertemuan. Keluarga Murong mengirimkan tantangan tertulis adalah sesuatu yang tidak dia harapkan sama sekali, dilakukan karena Murong Hao, mereka akan mengirimnya kemarin bukan hari ini. Di dalam aula pertemuan keluarga Jiang, Jiang Zhenhai duduk di kursi utama dan di sebelahnya ada 10 pejuang Qihai, Zhou Beizhen salah satunya. Di tangan kanan Jiang Zhenhai adalah tantangan tertulis. Ayah, semuanya. Jiang Chen berjalan ke aula. Dia tampak tampan dengan wajah seputih batu giok, mata bersinar seperti bintang-bintang yang berkilau, dan tubuh yang kokoh. Semua orang bisa tahu bahwa dia adalah laki-laki di antara laki-laki, dan semua tingkat tamu mengunjungi Qihai dan orang tua memandang pria muda ini dan mengangguk setuju. Pada satu titik waktu, tak satu pun dari orang-orang ini bahkan akan repot-repot melihat tuan muda yang tidak berguna ini untuk kedua kalinya, tetapi baru-baru ini ia telah berubah secara dramatis, berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Bahkan Murong Zan dihina olehnya, ditambah jenius nomor 1 di keluarga Murong dihancurkan olehnya juga. Selanjutnya, dia menyapa mereka dengan hormat dan sopan. Seorang jenius muda seperti ini, semua orang menyukainya, dan semua orang ingin memuji dia. Chener, Anda di sini. Ketika Jiang Zhenhai melihat Jiang Chen, ia akhirnya mulai santai. Ayah, saya mendengar keluarga Murong mengirimi kami tantangan tertulis, apa yang terjadi? Tanya Jiang Chen, ini tantangan tertulis, lihatlah sendiri. Jiang Zhenhai Pak, set tantangan tertulis untuk Jiang Chen. Jiang Chen melirik tantangan tertulis. Disebutkan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara dua keluarga, akan ada perkelahian dalam 3 hari. Keluarga Jiang dan keluarga Murong akan mengirim seorang pria muda untuk bertarung di tengah, lapangan umum kota Skywangi, dan taruhannya tidak kecil, setiap keluarga harus bertaruh toko pil mereka sebagai hadiah, dan siapapun yang kalah harus menyerahkannya kepada yang lain. Haha, mereka bahkan menggunakan toko pil sebagai taruhannya. Mereka bertaruh semua yang mereka miliki. Jiang Chen mulai tertawa, mengesampingkan tantangan tertulis dengan santai. Taruhan pada tantangan tertulis itu sangat besar. Meskipun keluarga Murong dan keluarga Jiang memiliki banyak bisnis, yang benar-benar mendukung keuangan mereka adalah toko obat, bahkan herbal dan bahan-bahan dalam bisnis perdagangan mereka juga digunakan di toko pil. Hanya ada 2 toko pil di kota Skywangi, dan tidak ada dari mereka yang mampu kehilangan satu. Kehilangan satu berarti kehilangan sumber kekayaan mereka, dan Murong Zan berani menggunakan ini sebagai taruhan. Sepertinya dia benar-benar serius tentang ini. Chener, bukankah Anda pikir ada masalah dengan tantangan tertulis ini? Tanya Jiang Zhenhai, memang ada masalah. Jiang Chen tersenyum, jenius nomor 1 dalam keluarga Murong telah dihancurkan oleh saya dapat mengatakan bahwa tidak ada orang lain di keluarga mereka yang dapat mengalahkan saya, kecuali seseorang dalam generasi muda mereka menerobos ke dunia Qihai. Hanya kemudian mereka akan memiliki keberanian untuk membuat keputusan seperti itu. Petik 2. Tuan muda benar, dia menghancurkan Murong Hao kemarin. Murong Zan bukan orang bodoh. Dia jelas memahami kekuatan sejati tuan muda, tetapi di bawah lingkaran seperti itu, keadaan dia masih berani mengirimi kami tantangan tertulis, bahkan menggunakan toko pil sebagai taruhannya. Aku mencium sesuatu yang mencurigakan di sini. Petik 2. Kata Zhou Beizhen, saya kira dia pasti memiliki motif tersembunyi, seperti apa yang dikatakan tuan muda Jiang Chen. Mungkin ada seseorang dari generasi muda keluarga Murong yang telah mencapai tingkat Qihai. Kata pria lain, Chener, bagaimana menurutmu? Tantangan tertulis ini,
akankah kita menerimanya atau tidak? Sudah jelas siapa target Murongzan, kamu. Jiang Zhenhai memandang Jiang Chen, tidak ada seorang pun di ruang pertemuan yang bodoh. Sangat jelas bahwa target tantangan tertulis ini adalah Jiang Chen. Kebencian Rongzan terhadap Jiang Chen telah melampaui kebenciannya terhadap Jiang Zhenhai, ia bahkan ingin membunuh Jiang Chen dalam mimpinya. Dengan tantangan tertulis ini, dia tidak hanya akan dapat membunuh Jiang Chen, dia juga akan dapat menghancurkan toko pil keluarga Jiang. Motif Yu Rongzan sangat jelas. Kami akan menerima tantangan ini. Jika tebakanku benar, maka tantangan tertulis ini sudah dikirim ke semua orang di kota Sky Fragrant. Semua orang menunggu untuk menyaksikan ini. Jika kita tidak menerima, orang akan berpikir bahwa kita takut dari keluarga Murong. Kemudian keluarga Murong akan menggunakan ini untuk mempermalukan kita. Kita akan kehilangan semua martabat kita. Petik 2. Jiang Chen tersenyum santai tanpa menunjukkan tanda-tanda kecemasan, dan jika Murongzan ingin bermain, maka kita akan bermain dengannya. Saya juga ingin melihat apa yang dia sembunyikan dari kita. Petik 2. Chener, kita harus lebih berhati-hati. Petik 2. Jiang Zhenhai berkata dengan cemas sambil mengerutkan alisnya. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Selanjutnya, tantangan tertulis ini dikirim kepada kami. Mereka tidak menuliskan namaku di atasnya, tetapi jika aku menolak tantangan ini, maka aku akan menjadi lelucon terbesar di Fragrant. Kota Langit. Petik 2. Jiang Chen dulunya adalah orang suci terbesar di dunia, dan dia tidak pernah mundur dari tantangan. Dia tidak berencana melakukannya untuk pertama kalinya sekarang. Bab 19. Bab 19 kamu adalah masalah yang menjijikkan. Tuan Muda Chen dilahirkan dengan bakat yang diberikan dewa, dia pasti bisa mengalahkan keluarga Murong. Seseorang berkata, aku masih tidak tahu apa yang dilakukan rubah tua licik Murongzan, tetapi jika ada seseorang di generasi muda mereka yang telah mencapai level Qi Hai Chener, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Jiang Zhenhai memandang Jiang Chen dengan cemas. Tidak hanya dia, orang-orang lain di aula semua memandangnya. Kesenjangan antara prajurit Qi Jing tingkat 9 dan prajurit Qi Hai awal tidaklah kecil. Selanjutnya, tantangan ini tidak hanya terkait dengan keselamatan Jiang Chen, tetapi juga melibatkan tokoh pil keluarga Jiang. Mereka harus mempertimbangkan semuanya dengan serius. Ayah, jangan khawatir, saya tidak akan menerima tantangan jika saya tidak percaya diri, jadi jawaban saya tetap sama. Jika Murongzan ingin bermain dengan kami, maka kami akan menerimanya dan bermain dengannya. Jiang Chen memejamkan matanya sedikit saat dia berdiri dengan percaya diri. Dengan kemampuannya, mengalahkan seseorang di level Qi Hai awal tidak akan menjadi masalah, bahkan seorang prajurit Qi Hai pertengahan tidak akan menjadi ancaman baginya. Dia tidak takut akan hal itu, keluarga Murong akan memainkan beberapa trik kotor padanya. Dia takut mereka tidak akan melakukan apa-apa karena itu tidak akan menyenangkan. Baiklah, saya akan menerima tantangan tertulis mereka. Kami akan menerima. Semangat Jiang Zhenhai didukung, dia memiliki keyakinan penuh pada putranya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Jiang Chen membunuh Jiang Rulong dengan satu serangan, dan kemarin Jiang Chen telah menghancurkan jenius nomor 1 dari keluarga Murong, dia tidak bisa dibandingkan dengan pria muda lainnya. Tidak hanya itu, keluarga Jiang juga harus menerima tantangan tertulis dari Murongzan ini, karena jika mereka menolak, itu berarti memberitahu orang-orang secara tidak langsung bahwa mereka takut pada keluarga Murong. Mereka akan kehilangan harga diri, seperti yang diharapkan Jiang Chen, berita telah tersebar di mana-mana di kota Langit Wangi. Semua orang membicarakan tantangan tertulis. Kita bisa menyaksikan pertunjukan bagus lainnya kali ini. Keluarga Murong telah menantang keluarga Jiang dengan pertarungan antara para jenius termuda dari kedua keluarga, tepat di pusat kota Fragrant Sky. Itu benar, saya juga mendengar bahwa taruhan mereka adalah toko pil mereka, keluarga Murong akan habis-habisan untuk yang satu ini. Sangat jelas bahwa target keluarga Murong adalah Jiang Chen. Kebangkitan Jiang Chen yang tiba-tiba telah menjadi ancaman besar bagi keluarga Murong, jadi mereka mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya dan mengalahkan keluarga Jiang. Sekali dan untuk semua, tapi, apa yang saya tidak mengerti adalah, bahwa bahkan Murong Hao tidak cocok untuk Jiang Chen. Apakah mereka memiliki jenius lain di generasi muda mereka yang bisa melawan Jiang Chen? Apakah Murongzan sudah gila? Itu tidak mungkin, Murongzan adalah rubah tua yang licik. Dia tidak akan mudah gila, pasti ada sesuatu di balik ini, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Banyak orang mendiskusikan ini, semua bertanya-tanya apa yang Murongzan rencanakan, karena menurut fakta yang diketahui oleh semua orang, tidak ada orang lain di generasi muda keluarga Murong yang bisa bertarung dengan Jiang Chen, Murongzan pasti menyembunyikan sesuatu. Apakah menurut Anda keluarga Jiang akan menerimanya? Tentu saja mereka akan, dengan temperamen Jiang Chen dia pasti akan menerimanya, dan mereka harus menerimanya sekarang karena semua orang di kota tahu tentang itu. Mereka akan menjadi bahan tertawaan kota jika mereka menolak. Keluarga Jiang telah menjawab tantangan tertulis. Jiang Chen menerimanya, sekarang kita akan memiliki pertunjukan yang bagus. Saya tahu mereka akan menerimanya, saya hanya ingin tahu siapa yang akan dikirim keluarga Murong untuk melawan Jiang Chen dalam 3 hari. Apakah mereka benar-benar memiliki seseorang yang lebih hebat dari Murong Hao dalam keluarga mereka? Semua orang di kota Fragrant Sky memperhatikan pertarungan antara dua harimau, semua orang tahu bahwa situasi di kota Fragrant Sky akan berubah cepat atau lambat. Akan ada yang kalah pasti, dan pertempuran dalam 3 hari akan memainkan peran utama dalam menentukan nasib mereka.
3 hari berlalu dengan sangat cepat, dan hari ini adalah hari di mana banyak hal akan terjadi di kota Langit Wangi, terutama di peron alun-alun di pusat kota. Kerumunan telah berkumpul di dekat alun-alun, semua orang di sini untuk menyaksikan pertarungan. Orang-orang dari keluarga Murong telah tiba lebih awal, dipimpin oleh Murong San. Lebih dari 20 anggota Murong muncul di sebelah panggung pertempuran. Murong San tampak segar dan santai, ia tampak sangat percaya diri dalam pertarungan ini. Di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan berbaju putih, Li Changhong. Banyak orang memperhatikan Li Changhong. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka bertanya-tanya siapa orang itu. Siapa pemuda itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tampaknya memenuhi syarat untuk berdiri di sebelah Murong San. Aku tidak tahu, tapi aku yakin dia bukan dari keluarga Murong. Orang-orang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kenapa keluarga Jiang belum datang? Apakah karena mereka terlalu takut? Murong Ying berkata dengan dingin. Dia ditampar oleh Jiang Chen tepat di depan pintu masuk utama keluarga Jiang, dan dia bahkan menghinanya lebih jauh dengan menyuruh mereka membawa peti mati, membuat Murong San semakin memprovokasi. Dia menjadi gila, Murong Ying selalu mengingat hal ini. Setiap kali dia memikirkan Jiang Chen, dia akan menjadi marah. Lihat, keluarga Jiang ada di sini. Yang mengenakan jubah hitam adalah Tuan Muda Jiang Chen. Tuan muda ini pernah menjadi sampah paling tidak berguna di kota Langit Wangi, tapi siapa yang tahu dia menyembunyikan warna aslinya selama ini, itu benar, lihat penampilannya yang mengesankan dan wajahnya yang tampan. Dia benar-benar pria yang berbakat. Hal-hal baru-baru ini di kota Langit Wangi semuanya terkait dengan tuan muda ini. Dia telah menjadi pria saat ini. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari keluarga Jiang tiba dan berdiri di depan keluarga Murong. Jiang Zhenhai, yang akan mewakili keluargamu dan berpartisipasi dalam pertarungan ini. Murong San tersenyum dingin. Tentu saja itu akan menjadi anakku yang jenius. Jiang Zhenhai menjawab dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, Jiang Chen sedang menatap Li Changhong. Melihatnya berdiri bersama dengan keluarga Murong, dia dapat mengetahui semua yang terjadi. Li Changhong memperhatikan Jiang Chen yang menatap. Dia mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen, orang yang menjadi daya tarik utama di kota Fragrant Sky baru-baru ini. Saya ingin tahu siapa yang akan mewakili keluarga Murong. Saya khawatir tidak ada yang mampu di keluarga Anda. Jiang Zhenhai berkata dengan nada mengejek, ekspresi Murong San menjadi dingin. Kata-kata Jiang Zhenhai seperti pisau yang menusuk jantungnya, membuatnya merasa mengerikan, tetapi pada saat yang sama itu meningkatkan kebenciannya terhadap Jiang Chen ke batas yang baru. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Ada seseorang yang akan mewakili keluarga Murong. Murong San berkata dengan nada dingin. Seketika setelah dia berbicara, Li Changhong melompat ke panggung pertempuran, mengirimkan ki dari seorang prajurit Ki Hai awal. Dia melihat ke arah Jiang Chen dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jiang Chen, naik ke atas panggung dan hadapi kematianmu. Siapa orang ini? Dia bukan seseorang dari keluarga Murong. Di mana keluarga Murong menemukan pemuda ini? Dia adalah prajurit tingkat Ki Hai awal, tidak heran mereka cukup percaya diri untuk mengundang keluarga Jiang, tapi, ini tidak benar, kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, berbicara tentang mengapa orang asing mewakili keluarga Murong dalam pertarungan. Murong San, dia bukan dari keluargamu. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam duel ini. Ekspresi Jiang Zhenhai berubah secara dramatis. Dia pikir tidak ada anak muda di keluarga Murong yang telah mencapai tingkat Ki Hai, tetapi mereka telah mengundang seseorang yang bukan dari keluarga mereka untuk mewakili mereka, dan pria ini jelas berada di level Ki Hai untuk beberapa waktu. Fondasinya kuat, mereka yang belum mencapai level Ki Hai tidak bisa dibandingkan. Ini terlalu berisiko. Jiang Zhenhai, kamu seharusnya membaca tantangan tertulis dengan cermat. Saya hanya menyebutkan bahwa kedua keluarga kami harus menemukan seseorang yang dapat mewakili kami dalam duel, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa orang tersebut harus berasal dari keluarga kami sendiri. Jika Anda dapat menemukan jenius lain yang juga berada di level Ki Hai, saya tidak akan menentangnya. Murong San tersenyum dingin. Ini terlalu tercela. Terlalu tercela, ini tidak adil. Semua orang dari keluarga Jiang marah. Murong San terlalu licik, bagaimana dia bisa membuat alasan seperti ini? Saya akan menerima tantangannya, Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Orang-orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Cener. Ayah, tidak ada gunanya berdebat, saya akan menerima tantangan. Keluarga kami tidak bisa dipandang rendah. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya, orang lain tidak tahu siapa Li Changhong, tapi dia tahu sekarang dia akhirnya mengerti apa rencana mereka. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak membunuh Li Changhong lebih awal ketika mereka pertama kali bertemu. Li Changhong berusaha membunuhnya dan mengambil alih toko pil keluarga Jiang. Kemudian dia akan mengendalikan Grandmaster Alchemist sambil menghancurkan keluarga Jiang secara total. Mata Jiang Chen kejam, dia tidak peduli siapa musuhnya. Tidak peduli apa status mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Jika seseorang berani menyinggung Jiang Chen, hanya ada satu akhir. Jiang Chen melompat ke panggung pertempuran, mendarat tepat di depan Li Changhong. Saya harus menjelaskan ini, duel hari ini akan menjadi duel kematian. Dua orang naik ke panggung, tetapi hanya satu orang yang pergi.
Dan keluarga yang kalah harus menyerahkan toko pil mereka kepada keluarga lain tanpa ragu-ragu. Ini tertulis dengan jelas di tantangan. Mu Rongzhan meletakkan tangannya di janggutnya dan mengatakan ini dengan keras. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Faktanya, dia benar-benar percaya diri karena tidak ada yang tahu seberapa kuat Li Changhong sebenarnya. Dia adalah tuan muda keluarga Li, jadi dia memiliki banyak keterampilan. Jika dia ingin membunuh Jiang Chen, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Mu Rongzhan, kamu terlalu hina. Jiang Zhenhai memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia khawatir tentang keselamatan Jiang Chen, tetapi dia tidak dapat menyangkal apapun yang dikatakan Mu Rongzhan. Karena semuanya tertulis di surat tantangan yang telah mereka terima, dia harus mengikuti syarat-syaratnya. Mu Rongzhan benar-benar berbahaya. Dia memasang jebakan dan memikat keluarga Jiang ke dalamnya. Itu benar, dia seharusnya tidak melakukan ini sama sekali, tapi lihat tuan muda Jiang Chen, dia tidak khawatir sama sekali, mungkin dia bisa mengalahkannya. Sulit untuk dikatakan, lawannya adalah prajurit tingkat Qi Hai awal, bukan prajurit Qijing. Banyak orang mengasihani Jiang Chen karena semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Murong, dan sekarang, keluarga Jiang tidak bisa mundur. Apa yang dikatakan Mu Rongzhan benar. Karena saya berdiri di atas panggung, hanya akan ada satu orang yang hidup saat pertarungan berakhir. Saya yakin seseorang siap menemui ajalnya. Jiang Chen berkata dengan nada mengejek. Haha, sungguh pemuda yang lugu, membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Li Changhong mulai tertawa terbahak-bahak, dia tidak pernah menganggap serius Jiang Chen sama sekali. Kamu adalah masalah yang menjijikkan. Kamu benar-benar membuatku kesal. Jiang Chen tersenyum mengejek, dia tidak pernah berpikiran positif tentang Li Changhong. Bab 20. Bab 20 takdir seorang pembuat masalah adalah mati. Huff, kamu lemah. Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Aku dapat dengan mudah membunuhmu dengan satu serangan. Tubuh Li Changhong mulai gemetar, dia mengirimkan kinya dan meninju dengan kuat ke arah Jiang Chen. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat suara gemuruh di udara. Ada cahaya terang yang keluar dari tinjunya, dan itu tampak seperti Jiang Chen. Akan dikalahkan oleh pukulan tunggal ini. Terlalu lemah. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, tanda naga di dalam dantiannya mulai bergetar, tulangnya berderak. Jiang Chen meninju ke arah Li Changhong. Tinjunya, lebih kuat dari besi, bertabrakan dengan tinju Li Changhong. Bang, kedua tinju bertemu, udara di sekitarnya bergetar. Energi dari tabrakan meledak keluar, mengirimkannya ke segala arah, tetapi adegan berikutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Klop-klop, Li Changhong terpaksa mundur 3 langkah, setiap langkah terasa berat. Lengannya sakit, dan dia bisa merasakan sensasi kesemutan, ki dan darahnya berantakan. Apa? Li Changhong berteriak tak percaya. Dia menatap Jiang Chen yang tidak mundur 1 langkah pun sejak pertarungan mereka dimulai. Pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, ini bukan sesuatu yang dia harapkan. Dia merasa seperti dia memiliki bakat yang diberikan Tuhan sejak dia menjadi prajurit Qi Hai saat baru berusia 20 tahun. Tidak ada prajurit Qi Hai awal yang bisa dibandingkan dengan dia, dan dia bisa merasakan bahwa Jiang Chen masih belum membentuk laut Qi-nya ketika mereka bertabrakan. Jiang Chen hanyalah seorang prajurit Qijing tingkat 9, tetapi hanya dengan satu pukulan dia telah memaksanya untuk mundur, pikirannya terguncang mencoba memahami situasinya. Qijing adalah alam pertama di 5 alam dasar. Ketika seorang pejuang berada di alam Qijing, kekuatan Yuannya akan tersebar di seluruh tubuhnya, dan ketika dia mencapai tingkat Qi Hai, kekuatan Yuannya akan dikumpulkan di satu tempat. Ketika seseorang membentuk laut Qi di dantian, dia dapat mengumpulkan semua kekuatan Yuan di satu tempat. Ini adalah perbedaan utama antara alam Qijing dan alam Qi Hai. Tapi Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga yang menyimpan kekuatan Yuannya di tanda naga, jadi kekuatan Yuannya sudah terkumpul di satu tempat. Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Mu Rongzhan tiba-tiba menghilang. Luar biasa, bahkan seorang prajurit Qi Hai awal harus mundur karena pukulannya, seberapa kuat dia, pukulan itu terlalu kuat. Aku bisa merasakan bahwa Jiang Chen masih belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, pemuda ini adalah binatang buas. Dia bisa menekan seorang prajurit Qi Hai awal sementara hanya di tingkat Qijing, bagaimana ini mungkin? Jika dia dikalahkan maka keluarga Murong akan dihancurkan. Banyak orang terkejut, apa yang dilakukan Jiang Chen di luar dugaan semua orang, kekuatannya terlalu perkasa. Dia berdiri di panggung pertempuran seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bagus, sangat bagus. Jiang Zhenhai mulai tertawa terbahak-bahak, tatapan khawatir di matanya hilang. Dengan anak seperti ini, makam leluhurnya pasti terbakar, tidak, pasti meledak. Kamu sangat lemah. Aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Kata-kata Jiang Chen penuh dengan penghinaan, ekspresi seperti itu merupakan penghinaan besar bagi Li Changhong yang sombong sebelum pertarungan. Penghinaan dan ekspresi Jiang Chen seperti jarum yang menusuk langsung ke hati Li Changhong, pukulan besar untuk martabatnya. Jiang Chen, kamu belum menang. Aku masih punya lebih banyak trik untuk berurusan denganmu. Li Changhong mendapatkan kembali posturnya, kedua telapak tangannya saling menempel. Dia dengan paksa menunjukkan jari untuk membentuk jari besar dengan warna emas pudar yang muncul dan terbang ke arah Jiang Chen. Ini adalah keterampilan tempur jari kuning cerah, tingkat mortal bawah. Jiang Chen tersenyum, keterampilan tempur jari kuning cerah ini tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan 6 jari mataharinya.
Itu hanya sampah dibandingkan dengan keterampilan Jiang Chen. Baiklah, waktu bermain sudah selesai. Jiang Chen memulai serangannya. Darah dan kinya sekuat naga. Vena hijau seperti naga muncul di telapak tangannya, dan cahaya terang juga terpancar dari tinjunya. Dia menyerang jari kuning cerah dengan pukulan sederhana. Dengan Jiang Chen kemampuan sejati Chen, dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bertarung apapun untuk menghadapi Li Changhong. Bang, energi tersebar ke segala arah. Tinju Jiang Chen menghancurkan segalanya, jari kuning cerah pecah menjadi serpihan kuning dan menghilang. Tabrakan itu membuat Li Changhong mundur 2 langkah lagi, dan kemudian dia mulai muntah darah. Ini bukan pertarungan yang setara. Li Changhong dihancurkan oleh Jiang Chen. Astaga, Jiang Chen bergerak secepat naga, dan dalam sepersekian detik, dia muncul di depan Li Changhong. Menggunakan kedua tangannya seperti penjepit besi, dia meraih kedua bahu Li Changhong dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi karung pasir manusia. Jiang Chen mengayunkan kedua tangannya, melemparkan Li Changhong ke permukaan keras panggung pertempuran dengan kekuatan yang luar biasa. Bang, suara tulang retak mengiringi gelombang kejut, membuat semua orang merinding. Ah, Li Changhong berteriak kesakitan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan terkejut, seorang prajurit Qi Hai awal dikalahkan seperti ini, tapi semuanya belum berakhir. Siapa yang memintamu menjadi poser? Jiang Chen meraih Li Changhong lagi dan mengangkatnya ke udara, melemparkannya sekali lagi ke tanah. Bang bang bang, suara mengerikan bergema dari setiap pukulan, membuat orang banyak ketakutan. Meskipun sebagian besar dari mereka telah melihat sisi kejam Jiang Chen sebelumnya, mereka masih merasa takut dengan adegan ini. Li Changhong berteriak tanpa henti, darahnya ada di mana-mana. Dia telah menjadi mainan di tangan Jiang Chen, dan dia sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dengan metode penyiksaan ini, bahkan seorang pria berkemauan keras akan berubah menjadi sampah. Li Chang keberuntungan Hong sangat buruk. Berhenti. Sebuah teriakan terdengar dari sisi keluarga Murong, dan seorang lelaki tua melompat ke atas panggung. Bajingan kecil, berhenti sekarang. Beraninya kamu menyentuh tuan muda keluarga Li Kota Merah. Tanda seru petik 2, orang tua itu marah, dia tidak menyangka Li Changhong akan dikalahkan seperti ini. Ketika dia menyadari bahwa Li Changhong kalah, Li Changhong sudah disiksa dengan berat. Apa, keluarga Li dari Kota Merah, dia adalah tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Oh tidak, kali ini Jiang Chen mengalami masalah besar. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar dia mengatakan keluarga Li Kota Merah. Beberapa dari mereka tidak tahu siapa keluarga Li, tetapi mereka semua tahu tentang Kota Merah. Kota Merah tidak dapat dibandingkan dengan Kota Langit Wangi, dan sekarang Jiang Chen telah menyiksa tuan muda mereka, masalah akan terjadi. Ketika semua orang berpikir bahwa Jiang Chen akan berhenti, orang tua bodoh, apakah kamu tidak tahu aturan pertandingan kematian ini? Tersesat, Jiang Chen memarahinya sambil menginjak keras wajah Li Changhong yang berlumuran darah. Sombong, liar, sombong, bahkan setelah mengetahui lawannya berasal dari keluarga Li Kota Merah, dia masih bertindak tidak terkendali, menginjak wajah musuhnya dan bahkan memarahi seorang prajurit Mid Qi Hai. Terlepas dari bagaimana ini berakhir, perilaku Jiang Chen telah membuat semua orang mulai menghormatinya, beberapa dengan darah mendidih dengan hormat. Dia adalah pria yang berbakat, tidak ada orang lain yang memiliki keberanian dan perilaku seperti itu. Cener, Jiang Zhenhai berteriak dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Changhong adalah tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Jiang Zhenhai tahu betapa kuatnya keluarga Li, dan mereka tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Jiang Zhenhai bersiap untuk melompat ke panggung pertempuran, prajurit Mid Qi Hai itu adalah ancaman besar bagi Jiang Chen. Ayah, apa yang terjadi hari ini adalah karena keputusanku sendiri. Tidak ada seorang pun dari keluarga Jiang yang bisa ikut campur, kita harus mematuhi aturan pertandingan kematian ini. Jangan seperti anjing sampah menjijikkan yang tidak mau kalah. Jiang Chen berkata dengan lantang, bertingkah dan terlihat seperti raja sungguhan. Persetan, inilah pria, dia benar-benar sombong, seorang pria harus bertindak seperti itu, jika aku bisa menjadi seperti dia untuk sesaat, maka itu akan sia-sia, bahkan jika mengorbankan nyawaku. Anda tidak dapat melanggar aturan pertandingan kematian ini. Keluar dari sini, hasil akhir pertandingan kematian akan ditentukan oleh takdir. Itu benar, siapa yang membuat aturan untuk ini? Jangan bilang kamu ingin menghapus aturan sekarang karena kamu kalah. Banyak orang dipengaruhi oleh semangat Jiang Chen dan mulai berteriak. Ya, keluarga Li dari Kota Merah sangat kuat, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, tetapi mereka masih menyuarakan pendapat mereka. Tantangan hari ini diprakarsai oleh keluarga Murong, dan mereka bahkan mengundang seseorang yang bukan dari keluarga mereka untuk mewakili mereka. Ini adalah sesuatu yang tercela, dan sekarang mereka ingin melanggar aturan pertandingan kematian, mereka benar-benar tidak memiliki martabat sama sekali. Titik petik 2, orang tua, tersesat atau aku akan menghancurkan kepalanya sekarang. Jiang Chen berteriak kepada orang tua itu. Bajingan kecil, beraninya kamu. Orang tua itu sangat marah. Dia berasal dari keluarga Li, dan tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Jika ini orang lain, dia akan menamparkan pria di depannya dan membunuhnya, tapi tuan muda dari keluarganya berada di bawah kaki pria itu. Beraninya aku akan menghancurkannya sekarang dan membiarkanmu menjadi saksi. Jiang Chen tidak pernah mengambil ancaman dari siapapun, orang tua ini tidak layak kentut di matanya.
Dengan semua orang mengawasinya, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya terang, menghunusnya seperti pedang tajam dan memotong ke arah Li Changhong di bawah kakinya. Retakan, otaknya meledak, kepalanya meledak, darah tumpah ke panggung pertarungan. Tubuh Li Changhong bergetar beberapa kali sebelum berhenti bergerak sepenuhnya. Wah, tindakannya menyapu kerumunan seperti badai. Ekspresi wajah mereka yang berdiri di dekat panggung menjadi pucat, hampir muntah ketika mereka melihat otak Li Changhong meledak. Ini terlalu kejam, terlalu berdarah, banyak orang tidak tega melihat pemandangan seperti ini. Tidak ada yang menyangka Jiang Chen akan membunuhnya dengan mudah. Melihat bagaimana dia berperilaku sekarang, Jiang Chen akan membunuh siapapun yang menentangnya, bahkan putra dewa. Melihat apa yang terjadi, lelaki tua itu dan Mu Rongzhan sama-sama berteriak ketakutan. Akan ada masalah besar sekarang setelah Li Changhong mati. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu selagi kamu masih hidup. Orang tua itu menjadi gila. Kepala tuan mudanya hancur di depan begitu banyak orang, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan apapun ketika dia kembali ke keluarga Li, dia harus membunuh Jiang Chen sekarang. Cabut aku selagi aku masih hidup. Mari kita lihat tentang itu. Mata Jiang Chen bersinar, dia tidak mundur bahkan ketika menghadapi prajurit Mid Qihai. Tanda naga di dantiannya mulai bergoyang. Dia mengarahkan jarinya seolah-olah itu adalah pedang. Dia akan melepaskan Six Solar bertenaga penuh. Jari, astaga, sebuah cahaya berbentuk jari emas terang melesat keluar dari jarinya seperti pedang tajam tak tertandingi yang mampu mengiris apapun, tujuannya adalah orang tua itu. Oke, para pendengarku, yang semuanya jenius, kita ketemu lagi, nanti ya. Wassalamualaikum.